Ada kabar baik, diabetes bisa disembuhkan. Begitu lemak itu numpuk dalam darah kita, kebakar oksidasi parsial di situ. Begitu jadi oksidasi parsial, ada perlukaan di pembuluh darah kita. Hukum tubuh itu begitu ada perlukaan, ada inflamasi, datanglah makrofag. Dia nggak mampu untuk mencegah lemak itu, sehingga dia jadi foam cell. Foam cell itulah plak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Ya, kembali lagi di podcast kita. Terima kasih untuk yang telah memberikan banyak sekali masukan, ide, saran, atau juga mungkin berikan link-link tokoh-tokoh yang kira-kira siapa yang kita kulik di sini di episode kita ya. Nah, berikut ini bersama kami udah ada seorang, saya dulu malah menyangkanya nih Pak Dokter nih, sampai sekejar nih Pak Dokter Iwan nih gitu kan. Beliau ini beberapa kali melintas di sosial media kita dengan bahasan-bahasan yang unik, cukup menarik gitu ya. Contoh misalnya kayak diabetes ternyata nih ada cara penyembuhannya. Kemudian mengenai telur dadar bikin kanker. Terus kemudian kanker itu kebanyakan kepada wanita karena sering pakai skincare. Nah, sekarang kita tangkap beliaunya aja di sini. Langsung kita kenal dengan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau ternyata adalah memproduksi kolagen pertama di Indonesia, benar nggak? Ya, insya Allah masih satu-satunya sih. Satu-satunya? Pabrik ya. Pabrik kolagen dari tulang sapi halal. Jadi pabrik kolagen halal yang pertama mungkin? Pertama ya. Berarti kalau kita konsumsi kolagen di luar negeri perlu kita sanksikan dong ya? Kolagen itu terbuat dari tulang atau kulit hewan. Oh. Nah, jadi namanya limbah ya, tanda kutip yang nggak pakai. Jadi kalau misalkan kolagen itu banyakkan beredar yang orang nggak tahu itu terbuat untuk bahan baku kapsul itu loh. Ya. Dengan kapsul itu kan. Itu salah satu turunan dari kolagen. Ya, kalau kapsul sangat banyak dipakai ya. Ya. Itu terbuat dari tulang atau kulit. Kalau pabrik itu di negara di Cina misalkan, kan banyakkan babi dibandingkan sapi kan. Otomatis, sapinya juga sembelihnya bentuk halal kan? Ya itu artinya masalah halal itu kan masalah religi ya. Ya. Tergantung dari di tempat itu apa sih mayoritasnya gitu. Karena ini bukan dagingnya diambil lagi, ini kulit atau tulangnya. Satu ekor sapi itu tulangnya yang kita pakai cuma 20 kilo. Cuma 20 kilo? Iya. Itu bisa jadi berapa kolagen? Rendemen kolagen dari tulang sapi itu sekitar maksimal ya 14%. 14% dari 20 kilo? Iya. Udah sekitar 3 kiloan cuma? Ya, gitu. Oh, dari 20 kilo. Dari satu sapi cuma 3 kilo? Iya. Waduh. Jadi bayangin aja. Saya waktu itu pernah makan sop buntut kolagen, jangan-jangan ngambilnya dari tulang apa nggak tahu deh. Kalau sop buntut, jadi gini, kalau kita ngambil masak kikil gitu. Ya. Itu isinya kolagen juga. Oh, itu kolagen. Cuman ini kolagen natif. Natif itu kolagen yang ada dalam makhluk itu. Ya. Itu natif. Itu ukurannya 3 juta Dalton. Gede banget. Jangan sel kita itu tidak bisa makan protein sebesar itu, maka dia jadi asam amino. Nah, pemotongan dari 3 juta Dalton menjadi sekitar 100 Dalton, 200 Dalton. Itu lambung kita itu sulit untuk mencerna itu. Makanya kalau kita makan kikil ya, kalau kikilnya masih alot, itu mayoritas sulit masuk ke dalam sel kita. Banyak kan dibuang jadi feses. Dengan lemaknya, kolesterolnya kita masuk ke dalam darah kita. Gitu. Jadi yang masuk ke tubuh cuma sedikit, Bang. Sedikit karena memang pemecahan sulit. Bayangin untuk mencah 3 juta Dalton menjadi asam amino itu, saya butuh proses yang panjang loh di pabrik itu dan ekstrim sekali. Kalau di tubuh tuh, nah makanya kalau makan kikil, tips nih ya, kalau makan kikil nih, tambahkan protein yang mudah dicerna. Contoh, saya makan kikil, saya tambahin telur itu. Nah, kan telur mudah dicerna kan. Jadi kebawa dia. Nah, paling enggak, kalaupun nanti sebagian besar tuh enggak tercerna oleh lambung kita. Masih ada protein lain masuk gitu loh. Berarti kita nggak kurang protein di hari itu. Oh gitu. Memang enak, kikil tuh enak sekali. Ya kikil enak. Tapi kan dibarengin sama telur kan Pak Iwan juga bilang katanya kalau telur dadar juga kena kanker tuh. Loh, kan kok di dadar, bukan telurnya saya bilang kan. Oh iya. Telur kan bisa direbus, bisa diceplok, kan bisa. Untuk yang belum nonton pembahasannya ya, kenapa telur dadar itu bisa menjadi salah satu pemicu kanker? Sebenarnya bukan cuma masalah langsung direct ke kanker ya sebenarnya. Jadi gini, di dalam telur itu sudah Allah sematkan suatu zat gizi yang luar biasa. Di dalam putih itu ada namanya avidin. Di dalam kuning ada biotin. Avidin di dalam telur itu, putih telur itu
secara algoritma Tuhan pada telur itu supaya mencegah supaya telur ini tidak mudah busuk. Sekarang bayangin ini telur nih, telur ini kan cangkang ya. Di cangkang ini ada putihnya kan. Kemudian di tengah-tengahnya ada kuningnya. Kan? Nah, kalau sini ada bakteri masuk, masuk mau ke kuning, kan dia berenang dulu, kena putih. Nah, dalam putih ini ada avidin. Avidin itu semacam kayak antibody. Jadi begitu ada bakteri masuk, maka dia langsung avidin ini masuk dalam bakteri dan langsung mengikat biotinnya si bakteri. Tanpa biotin maka bakteri itu akan terganggu banget dalam proses namanya pembangkitan energi dia. Lumpuh dia energinya itu. Mati bakteri itu. Jadi telurnya selamat kan enggak? Enggak. Tapi si bakteri masih di dalam tuh. Ya, mati ya. Tapi udah mati. Sampai nanti avidin habis baru dia busuk. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Di dalam telur ini ada avidin di putih, biotin di dalam kuning. Dari si manusia, kita makan nih ya. Kita butuh biotin. Karena apa? Biotin sangat penting sekali untuk kalau kita belajar tentang bagaimana sang pencipta membuat skema pembakaran di tingkat sel. Kita endingnya kan gini, kita makan makanan sel glukosa kan. Endingnya kan nanti kan jadi CO2 plus H2O plus energi. Intinya biotin itu dia sangat penting kalau dalam pembakaran mesin. Itu kayak semacam kayak busi itu aja lah. Itu aja. Tanpa ada busi bisa kebakar enggak? Ya sudah itu aja. Kalau sel kita itu kita makan telur nih, businya nggak ada, kira bahan baku untuk busi itu nggak ada, agar sel kita kelaparan dan melakukan pembakaran dalam sel. Ya, kalau tanpa ada pembakaran dalam tingkat sel, ya otomatis ya sel itu akan mati lama-lama sel kita, kelaparan dulu. Intinya gini, Mas Ari, dalam kehidupan ini setiap kehidupan butuh energi, ya kan? Mobil aja bisa hidup jika apa sih? Jika ada pembakaran di dalam piston dia. Sama juga sel kita bisa hidup jika apa? Jika ada pembakaran di dalam ruang bakar sel itu. Nah, ruang bakar sel itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu punya bahan bakar namanya contoh asetil-CoA. Nah, fungsi biotin itu adalah merubah contoh dari gula atau merubah dari misalkan keton, dari asam lemak menjadi asetil-CoA itu butuh biotin, itu aja. Nah, biotinnya kalau kita dadar ya lengket. Udah begitu fungsi maksimal. Nah, begitu kita ini mencampurkan putih dan kuning, ya kan? Maka dia langsung bercinta itu biotin sama avidin. Langsung ditangkap ini. Kuat banget. Jadi fungsinya nggak ada lagi. Makanya kurang biotin tadi. Makanan aja gitu jatuhnya ya. Ya jadi akhirnya buat kenyang aja buat gitu. Kenyang aja ya. Iya, tapi zat gizi yang tadi itu penting itu nggak dapat kita. Proteinnya gitu masuk nggak? Nah, proteinnya sebagian masih ada. Cuma kan tadi baik lagi tadi. Cuma fungsi yang utama tadi kan intinya makan ini harus dibakar di tingkat sel. Gitu kan. Mau protein, mau asam lemak atau apa ya. Itu intinya nanti di subscribe namanya itu gitu. Nah, di situ ada fase namanya karboksilasi, namanya dekarboksilasi. Antara pembuatan asil CoA tadi itu. Bagaimana bisa dibakar di dalam mitokondria, di dalam ruang bakar itu. Jadi pembakaran itu jadi nggak ada jadinya. Jadi ya tersendat itu aja lah. Tersendat. Nah itu jadinya ke kanker karena apa? Nah nanti begitu pembakaran mulai tersendat, otomatis nanti contoh jalur makanan dari darah. Darah kan hanya bawa makanan, bawa lemak misalkan ya, bawa lemak. Itu lemak nanti dipecah menjadi asam lemak, terus dibakarnya lambat dari darah menuju ke sel ini lambat sekali kan, numpuk dalam darah. Begitu ada penumpukan dalam darah, entah gula, entah lemak, kena oksigen dalam darah kan, kebakar loh. Begitu kebakar jadi apa? Nah sekarang gini, bayangkan pembakaran itu harusnya di dalam ruang bakar. Sekarang cek dalam darah kita bawa apa sih? Bawa bahan bakar kan? Bawa contoh gula itu bahan bakar loh ya. Asam atau triglycerida itu bahan bakar. Bawa juga oksigen. Jadi Allah udah buat algoritma itu. Nah ini menarik nih kayak gitu. Kan artinya apa sih di point of view-nya? Sudah ada timing yang sudah Allah sematkan di sana sebenarnya. Cuma kita nggak pernah tahu berapa lama timingnya gitu kan. Yang penting pokoknya kita pastikan bahwa makanan masuk ke mulut kita, dipecah dalam lambung kita, masuk dalam usus saraf kita, harus nyebrang dalam darah, ya kan? Darah membawa makanan, dikasih ke dalam sel, sel dibakar, selesai kan gitu. Masuk lagi saya. Nah kalau arutan ini telat, ini gimana coba?
numpuk dalam darah. Jadi routingnya tuh momennya harus pas itu. Harus jalan terus. Nah, untuk yang yang membuat biar nggak lambat itu konsumsi apa gitu, Pak? Nah, kalau supaya nggak lambat itu, kita jangan bicara dari konsumsi dulu. Tapi pertama adalah contoh, kita pastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang memang sesuai tubuh kita. Contohnya telur dadar jangan dimakan, contoh gitu kan. Karena apa? Begitu Anda makan telur dadar tadi, contoh hari ini saya makan telur dadar nih, pagi ini. Saya nggak makan yang lain. Nasi hanya dengan telur dadar kan enak itu. Iya, benar. Nah, itu berarti hari itu saya udah kurang biotin. Kalau jumlah biotin saya memang hari ini suffer, kurang betul, otomatis bagian sel saya telat pembakarannya. Berarti jangan makan lagi yang lain. Atau nah, ini kan contoh jika saya hari ini hanya makan telur dadar. Jika hari ini artinya begitu itu biotinnya sudah terikat. Berarti hari ini saya kurang biotin hari ini. Benar. Ya kan? Otomatis di sel saya nanti kemungkinan besar juga kurang biotin. Artinya pembakaran dia lambat juga. Kalau di tingkat sel lambat pembakarannya, aliran makanan dari darah menuju sel lambat enggak? Lambat juga. Ya lambat juga. Akhirnya apa? Akhirnya potensi oksigen ketemu makanan dalam darah ini tinggi ya potensinya. Kan lambat. Lambat juga. Ya lambat ketemu lagi kan. Makin lama waktu tunggu dalam darah ini, darah ketemu oksigen, makanan dalam darah makin antri, otomatis kita tiap hari detik bernafas, ya kan? Oksigen kan mudah bereaksi dengan makanan dalam darah. Terjadi oksidasi parsial di situ. Karena suplai demand-nya nggak tepat waktunya. Nggak tepat, macet dalam darah kita. Waktu kebakaran di sana jadilah plak. Ya kan? Jadi penumpukan di darah gara-gara itu. Iya, salah satu punya di situ. Jadi plak. Plak itu hanya akibat saja. Betul ada plak nanti hipertensi kan. Tapi begitu asap pembakaran tadi, namanya radikal bebas, itu keluar. Nah, kalau dia masuk dalam selnya kena rusak DNA-nya, jadi kanker. Oh gitu. Mestinya keluarnya berarti ke pembuangan mestinya kan? Ya mestinya nggak boleh bakar di situ. Kita minimalkan. Makanya setelah kita belajar algoritma tadi, ternyata banyak loh celah-celahnya itu yang kita nggak sadar kita langgar gitu loh. Waduh. Bukan cuma telur dadar aja, ini kan hanya contoh saja, belum yang lain. Advice-nya apa? Telur diapain nih? Advice-nya? Ya, paling gampang ya ceplok aja. Ceplok masih aman? Ya aman dong. Kan masih belum campur. Artinya gini, jangan sampai campur putih dan kuning waktu mentah. Nah, jadi kalau misalnya telur setengah matang yang dikocok juga jangan tuh? Ya jangan. Jangan juga ya? Kan selama putihnya itu masih cairan, jangan coba-coba campur. Kalau udah putih, sudah menggumpal. Kalau udah menggumpal nggak enak campur juga. Makanya di kami itu ada cooking class, tematik, banyak hal. Nanti biar sehat tapi tetap enak gitu ya. Iya, ada tatarannya kok. Kita bikin dadar ala kanus ada. Jadi putihnya kita matangkan dulu. Setelah dia menggumpal, kasih kuningnya, kan jadi sudah telur dadar. Kan gampang. Oh iya. Jadi di putihnya dulu. Ya putih dicampur dengan bumbu, apalah, bawang merah, bawang putih atau apa, bombay, kocok, langsung masak. Itu dia mulai menggumpal, kuning masukin, kocok. Jadi dia nggak ngikat gitu. Nggak ngikat, sudah rusak dia. Oh jadi sama kayak gaya masak orang Jepang dong tuh. Iya bisa jadi. Kadang-kadang kuning dibelakangin. Iya bener. Di putihnya diguling di nasinya sama dia gitu. Masakin dulu. Masak. Kadang nggak dimasak juga. Oh jangan. Kalau kata mereka keluarnya sehat katanya. Ya jangan. Orang sana itu kan makan ikannya banyak. Kita kan makanya di sini kan banyak sekali angka stunting sekarang. Karena saya lihat fakta di masyarakat nih ya. Kita cepat-cepat nih ibu masak untuk anaknya. Hari ini hanya telur di rumah dia. Cepat ceplok dadar aja. Hanya nasi dengan dadar. Hari itu udah kekurangan biotin hari itu dia. Besok ulangi lagi. Dengan anak ini kan masa pertumbuhan. Jadi kalau mau makan telur dadar supaya nggak kena efek kurang biotin, gampang aja. Makan telur dadar ditambah lauk yang lain kan gitu. Oh jangan sendirian. Jangan sendirian, itu loh caranya. Itu kan bisa kita kita bisa apa ya? Jika tahu aturannya, kan sesuatu bisa disiasati sebenarnya. Oh, jadi gitu. Intinya telur mentahnya jangan digabung sama telur putihnya jangan digabung sama yang kuning ketika dalam keadaan mentah. Nah, itu aja paling gampang. Ini jadi main aja banyak nih kayaknya nih ya. Nah, kalau itu kan baru dari sisi telur ya. Dan kemudian ada plak segala macam. Tadi kemudian juga Pak Iwan bilang ada algoritma gitu ternyata di tubuh kita gitu. Memang kita maksudnya
Biasanya kan yang ada algoritma tuh sosmed ya, penghitungan analisanya seperti apa, ini bagaimana, ini jam berapa, ini trafficnya seperti apa, itu kan penghitungan ya kalau dibilang ikro ya ibaratnya baca analisa gitu kita secara sosmed. Nah kok di tubuh kita ada juga algoritma juga, gimana ceritanya? Setiap ciptaan pasti ada aturan. Nah Ya, sekarang itu memang. ya sosmed itu siapa yang bikin? Sepakat. Ya, kreatornya ada. Iya kan ada yang bikin IG ada yang punya, Ada. Facebook ada yang punya. Ada. Apapun ciptaan itu pasti ada aturan. Nah sekarang kita meyakini manusia ini sekonyong-konyong ada, alam semesta ini nggak ada yang ciptakan, atau kita percaya ada Tuhan. Tentu ada Tuhan dong. Nah sudah. Berarti Itu ada aturan. Berarti ada aturan. Ya? Kalau itu nggak ada aturan, nggak akan ada obat, nggak akan ada aturan makan. Ya. Itu aja paling gampang. Nggak ada siklus Krebs, ya gitu aja. Mind blowing ini Nggak ada biokimia, nggak ada. Untuk yang ateis ini perlu denger ini ya. Iya, jadi itu kalau aja. percaya sesuatu gak ada. Jadi ibaratnya kalau kita bikin satu barang, kita yang bikin, kita juga pasti bikin manual book kan. Oh jelas lah. Karena how to-nya itu yang tahu yang bikin. Iya. Berarti ada aturannya gitu ya kan. Iya, ada aturan. Kalau yang percaya nggak ada penciptaan, berarti mestinya dia nggak perlu ikutan routing ke dokter. Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu. Gitu. Iya, kalau dia menyangkal bahwa kita di nggak ada Tuhan, misalkan ya, ateis ya. Ya itu apa ya? Mungkin kurang sempurna. Cara pikirnya masih pendek. Mungkin itu orang-orang yang malas baca. Malas baca. Nah, orang lebih banyak malas mikir, malas baca. Udahlah, ada Tuhan, saya malas mengimani salah satunya karena capek beribadah gitu. Mungkin itu kali. Ya mungkin begitu. Hanya untuk orang-orang yang malas biasanya, gitu kan. Nah, itu bagaimana cara memahami konsep algoritma ini nih Pak, bahwa setiap badan di kesehatan kita ada pola algoritmanya. Jadi orang kalau paham kan jadi lebih mudah nih memahami dan juga lebih apa ya, lebih tahu takdir gitu ya. Ini Allah lagi pengen begini, lebih paham gitu. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya Pak? Makanya salah satu cara kami mengenalkan ini semua lewat namanya konsep Karnus, Mas Ari. Apa tuh Karnus? Karnus itu ya konsep cara kalau definisinya ya, itu adalah suatu metodologi untuk mempelajari dan menerapkan algoritma tubuh manusia dari mulai tingkat sel hingga kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi semua itu bisa dipelajari itu. Iya, pelajari. Nah makanya jadi kita mulai pelajari dari karena itu nggak cuma di manusia sebenarnya. Begitu kita belajar tentang manusia, maka kita harus tahu ke depan dan ke belakang. Manusia ini di dunia itu ngapain sih? Ya. Untuk apa sih? Terus dunia ini mendapati ruangan toh. Sebelum itu diciptakan apa ruangan ini sih? Kan itu yang pertama kali. Setelah ini apa lagi gitu? Nah, apa lagi? Nah, makanya Karnus itu di situ bermainnya. Kita pelajari ini di sini. Tanpa kita menarik manusia ini sampai ke level penciptaan, maka kita kan bingung lihat manusia. Nggak ngerti aturan seperti apa. Manusia ini terbuat dari sel, 1 triliun sel loh. Ya, berkomunikasi untuk organ pada akhirnya 1 triliun sel berorganisasi bentuk organ berkumpul nih jadi sistem. Itu. Tapi endingnya organ kan sel. Oke. Kalau kita berhenti di sel saja, tidak akan tahu, nanti bingung tentang manusia. Maka selnya harus Anda turunkan. Yang membentuk sel itu apa sih? Oh, ternyata adalah senyawa. Senyawa terbuat dari apa? Dari molekul. Molekul terbuat dari apa? Terbuat dari atom. Atom terbuat dari apa? Endingnya. Makanya harusnya mempelajari manusia. Saya sampaikan ke masyarakat itu, belajarlah manusia itu jangan di manusia, tapi harus tahu dulu sampai ke level Allah itu menciptakan penyusun manusia apa dulu. Nanti akan ketemu manusia seperti apa nanti, aturannya seperti apa. Jadi yang kami sampaikan adalah mulai dari tingkat partikel elementer masuk ke atom tapi periodik. Di periodik Anda paham, maka Anda bisa journey tentang biokimia, tentang sel, tentang manusia akan paham. Begitu. Dan itu teruntut semuanya. Makhluk tubuh kita ini ya, tubuh kita ini ya, itu terbuat dari atom kan. Ya. Maka supaya kita bisa memahami aturan-aturan tubuh kita dan juga aturan-aturan benda-benda sekeliling kita, karena Allah menciptakan kita ini kan nggak sendirian Mas Ari. Banyak zat lain, ada udara, macam-macam, air dan sebagainya, maka kita harus tahu dulu dari level penyusunnya mereka. Dan Allah udah menskemakan bahwa partikel terkecil di alam semesta ini sementara yang membentuk kehidupan ini. Terkecilnya? Iya, itu atom di level penciptaan kita ini. Itu paling kecil atom. Atom. Yang sanggup dilihat manusia. Ya, yang bisa kita kenali. Nah, kemudian ternyata atom ini juga ada yang nyusun. Atom juga yang terkecil pun
ada penyusunnya. Partikel elementer. Nah, di dunia nyata kita, ya dunia partikel kita ini, ya partikel ya, itu hukumnya itu berbeda dengan hukum dunia penyusun atom. Nah, itu kita pelajarin dulu. Nah, banyak sekali itu, panjang banget ya. Pada intinya nanti hukum yang ketidakpastian di dalam penyusun atom itu, itulah yang akan mengakibatkan berbagai macam skema dan skenario di alam semesta, di alam partikel kita ini. Dan itulah algoritma Tuhan. Jadi sebenarnya semua tuh ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada polanya yang bisa kita pahami sebenarnya. Dipahami. Nah, kalau ikut kelas Pak Iwan harus dokter atau orang biasa boleh? Semua orang asal mau berpikir paham gitu ya? Iya, mau mencari hakikat secara saintifiknya seperti apa kehidupan ini. Kan sudah ada nih di agama kita nih, semacam tersurat dalam Quran. Dan kita suruh berpikir, suruh ikro terus itu kan. Nah itu kan. Maka kita harus belajar apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sang Pencipta, hukum-hukumnya tertulis. Karena gini, kehidupan kita ini kan sehari-hari kita ini kan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang harus kita lakukan kan, ya kan, untuk bekerja, untuk beribadah, misalkan. Intinya kan pertama ini apa sih syaratnya? Ya tubuh saya harus hidup gitu, harus sehat gitu kan. Sehat itu bagaimana sih? Apa sih rule-nya gitu kan? Nah ternyata rule-nya antara semua kehidupan itu butuh energi semuanya, dan reaksinya itu sama loh, Mas Ari. Reaksi pembakaran di mobil, nama reaksi di tubuh kita sama, reaksi pembakaran. CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O, itu reaksinya. Itu sama, pola rumusnya sama tuh? Sama rumusnya. Cuma beda. Cuman prosesnya saja agak beda. Prosesnya agak beda, tapi pergerakan elektronnya, ditukarkannya sama. Untuk hanya manusia dengan mesin atau semua yang ada di dunia ini? Sama. Semua pola dengan rumusnya sama? Sama rumusnya. Cuma zat pembangunnya aja yang beda? Iya. Oh, begitu aja. Contoh gini ya, gini. Ya, setelah kita belajar tadi level kuantum, level atom. Tapi sih kita belajar kuantum paling nggak ngerti hukum terjadi dalam seperti apa. Kenapa kok elektron itu ada di level S, 1S, 2S, 2P dan sebagainya, itu di level atom ya. Nanti dia bagaimana berikatan bentuk senyawa, nah gitu kan. Seperti gula misalkan C6H2SO6 bagaimana, itu dari kuantum, harus tahu dari situ. Kalau nggak tahu ini kita ngapalkan nanti waktu belajar biokim. Itulah ya. Nah, contoh begini, waktu pembakaran nih mobil, Mas Ardi suka mobil kan? Nah, bahan bakar, contoh gini, bahan bakar itu dapat dari mana? Dari mana sih? Oh, dari kilang minyak, dari minyak mentah kan? Minyak mentah itu diproses di kilang. Di kilang nanti ketemulah nanti solar, itu aja lah. Solar. Solar dihasilkan oleh SPBU. SPBU nanti masuk ke tangki mobil kita. Ya kan? Itu udah lur itu. Jika ada putus, nggak ada solar tuh ya. Nah, dari solar di tangki sampai ke ruang bakar, itu solar kan dipompa dulu, ya kan, diinjection dulu, kemudian dikabutkan. Dikabutkan, nanti kan piston kan narik nyedot. Ya kan, nyedot, ceret, ketemu oksigen, kemudian dimampatkan kan. Baru kan 4 cycles duer meledak gitu kan. Ada pembakaran waktu dia nanti dimampatkan itu. Kasih oksigen, kasih solar, duer gitu meledak gitu kan. Itu reaksinya sama sebenarnya dengan waktu kita makan nasi, ya kan? Ini bensinnya ya. Ya, nasi itu bukan bensin. Nasi itu minyak mentah. Oh iya, sebelum jadi solar ya? Belum. Malah dipecah di lambung kita, jadi glukosa, ya kan? Lambung kita kayak kilang minyak. Glukosa itu baru jadi solar tadi. Nah itu ya, itu analoginya ya. Oke. Kemudian glukosa tadi masuk dalam darah kita, diedarkan. Nah itu sama kayak dari tangki solar tadi dipompa, diedarkan. Nah nanti masuk ke dalam sel. Sel itu kayak mesin. Mesin. Nah glukosa masuk dalam sel. Nah kemudian baru masuk ke ruang bakar. Di ruang bakar itu glukosa tadi dirubah jadi asetil-CoA. Kalau dalam mesin kita solar diinjeksikan, dikabutkan di situ. Nah proses pengkabutannya itu kalau di mobil kita pakai injection, pakai nozzle. Nah kalau di dalam sel kita mitokondria itu di sel kita yang mengkabutkannya itu Psychoscripts di dalam mitokondria. Oh, itu.
Polanya sama. Sama. Nanti begitu masuk dalam beda. mitokondria dari satu A ketemu oksigen meledak dia jadi energi. Jadi energi. CO2 plus H2O sama reaksinya. Oh, kalau penyakit yang ada di kita berarti tuh punya kemampuan energi cuma nggak dipakai atau gimana? Nah, sekarang balik ke mobil tadi. Mobil tadi rusak kenapa sih? Oh, ternyata selornya macet. Iya, kotor. Ya. Oh, ternyata kilannya rusak. Atau nggak ganti oli. Nah, gitu. Nah, sel kita tuh yang unik, Mas Ari. Sel kita bayangkan ya. Kalau mobil tadi itu ada kasih solar, hanya bisa dibakar jalan ya. Nggak bisa tuh solar bisa untuk berbagi ban. Nggak bisa memperbaiki cat, nggak bisa memperbaiki mesin, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi sel kita canggih. Sel kita itu dari makan kita makan, dari glukosa, dari asam lemak, dari asam amino itu kita makan itu, sebagian dibakar, sebagian digunakan untuk membangun dirinya. Nah, ini membedakan dengan mesin itu. Kalau mesin itu tuh waktu dia rusak itu butuh bengkel dan butuh spare part kan. Sebenarnya dari mana? Ya beli dari pabrik kan gitu. Nah kalau sel kita punya pabrik sendiri. Di mana bikinnya? Di ribosom. Dari mana resepnya? Dari DNA. Canggih sel itu. Jadi mestinya manusia itu secara sistem apabila dia itu makanannya baik, proses di lambungnya baik, pencernaan baik, tidak diganggu-ganggu, ya dia nggak salah makan, hidupnya ada benar aturannya, ya insya Allah dia sehat sampai waktu ditentukan. Contohnya mengganggu-ganggu itu apa? Nah, contoh ya, sekali saya sampaikan, penetralan asam lambung. Penetralan asam lambung. Penetralan asam lambung maksudnya bagaimana? Itu kita sakit mah, ya sakit mah. Perih kan? Ya. Kita sering langsung shortcut pakai penetral asam lambung. Obat mah lah gitu ya. Obat mah gitu aja. Itu kan menyalahi aturan Sang Pencipta. Mestinya kan kita mencari mungkin sesekali yang kondisi urgent tapi harus segera mencari cara untuk bagaimana menambal lambung ini supaya nggak tergantung sama obat itu. Yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, itu asam lambung. Jadi kalau dalam tugasnya itu, itu tugasnya. Hasil lo itu asam klorida lo, kuat sekali lo itu. Ya hidrolisis kuat sekali. Itu pula fungsinya kilang kalau di dalam minyak itu. Minyak. Jadi minyak mentah jadi solar itu kilang. Nah zat di kilang itu dalam lambung itulah kayak lambung kita. Nah hal penting di lambung kita yang digunakan untuk sebagai aktor utama untuk memecahnya merubah makan ini. Ya asam lambung itu. Berarti penting itu ya? Penting banget. Lah kalau di netralisir tadi berarti melumpuhkan tugasnya dong berarti? Iya. Ya contoh ini paling gampang lagi. Kita daratin nih ya. Oke. Kita masuk aja ke rumah tangga aja. Ya. Mas Ari sama istri sama anak di rumah. Ya. Punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ini kalau ke pasar belanja apa? Ya, kebutuhan rumah tangga. Contohnya apa? Sayur. Sayur, ayam, beras, daging. mentah kan? Iya. Oke, dibawa kemana nih? Ke rumah. Ke rumah, oke. Sekarang yang makan masakan dari asisten rumah tangga ini siapa? Orang rumah. Nah, Mas Ari. Mas Ari mau apa? Hari ini mau makan apa? Misalnya mau sop gitu misalnya. Sop ayam. Ya, oke. Berarti pembantu asisten rumah tangga beli ke pasar ayam mentah, wortel, kentang mentah. Dibawa kemana? Ke dapur kan? Dapur tuh lambung, Mas Ari. Nah, yang masak. Nah, bagian dapur yang mateng kan tuh apa? Kompor. Ya sudah, kompor itu asam lambung. Oh. Nah, itu aja paling gampang. Nah, someday dapurnya Mas Ari bocor. Tetangga marah-marah Mas Ari karena hanya kasih baunya doang. Akhirnya Mas Ari disomasi. Gak kasih makanan baunya doang gitu. Mas Ari bingung nih, waduh ini. Panik kan? Gitu kan. Ada aturan ketat di RT itu kalau melanggar maka gini. Aja gitu ya. Langsung bilang ke asisten rumah tangga. Mbak, kalau ada api kasih air. Nah, itu kayak obat mah. Berarti nggak masak loh berarti? Nah oke, tunggu dulu. Kan udah masak sebentar, kasih air setengah matang ya. Taruh meja makan. Mas Ari makan setengah matang semua, seminggu. Ya kayak gimana? Ya nggak enak lah. Nggak enak kan? Habis nggak makanannya? Kebanyakan nggak habis. Habis, oke. Banyak sampah kayak dalam dapur. Banyak sampah. Makanya orangnya sering pakai obat mati, lambungnya bermasalah, ususnya jadi besar. BAB-nya agak sulit. Terus Mas Ari nggak makan tuh, nggak kenyang kan? Sel nggak kenyang. Jadi Mas Ari dan keluarga itu kayak sel.
sel kaki, sel mata, sel telinga ini semua. Bayangin, kita makan makanan nih, yang masakan lambung, masuk susah halus masuk dalam darah. Darah itu ngasih makanan ke seluruh sel, nganter doang dia itu. Nah, kalau yang dimasak di lambung ini nggak matang, otomatis nggak bisa masuk dalam darah karena belum mateng, nggak bisa masuk. Nggak seperti yang dibutuhin sama sel. Nggak bisa masuk, masih gede-gede itu, karena ada QC-nya. Harus ukuran sekian. Ya betul, nggak bisa masuk dia. Akhirnya apa? Ya sel ujung kaki, ujung rambut, sel jantung, sel mata, sel otot, kelaparan dong. Kan nggak enak, perutnya buncit akhirnya. Malah sembelit gitu. Itu contoh paling gampang. Ya. Ternyata ada korelasi sebab akibat semua tuh ya? Iya. Wah. Makanya di sana. Nah, bayangin itu terjadi lama, gitu kan. Dan sekarang kan solusinya itu shortcutnya. Makanya kami buat hipotesa di situ. Lambung harus segera diperbaiki. Dengan cara apa? Tambal dengan suatu zat yang dengan makanan yang dia kena sama lambung itu langsung pecah, gitu kan. Nanti dia jadi nutrisi. Nah itu aja. Nah kita bikin kan itu. Akhirnya dari kolagen itu yang saya bikin itu. Yang ini? Ya Agekadus itu salah satunya. Contoh itu ya. Wah, itu sekarang begitu. Jadi kalau saya pernah dengar gini Pak Iwan. Kalau andaikan, ini juga perumpamannya kompor juga sih ya. Ya. Perut kita itu katanya kalau semacam kompor itu panasnya luar biasa tuh. Karena kan merubah bentuk dari daging tiba-tiba jadi pecah segala macam, itu parah. Asam lambung itu, ACL. Itu asam lambung tuh kan. Jadi kalau andaikan ada sebuah kompor yang panas yang itu perut kita sebenarnya mestinya panas rasanya, tapi kita nggak ngerasain apa-apa nih. Ya, gitu. Karena ada mukosanya. Dari Allah udah membuat skemanya. Jadi lambung itu bisa bikin asam lambung, HCl. Sekarang gini gambarannya, HCl. Mas Ari tahu nggak itu air aki? Ya. Itu H2SO4. Air aki itu keras nggak sih? Kalau yang zur, keras ya? Merah, ya keras, kena bisa berkarat tuh, kena tangan bisa melepuh. Kayak air keras gitu ya? Belum tapi. Iya. Gantung konsentrasinya kan, ya kan? Air aki itu. Air aki itu sama dengan dibanding HCl. Gak ada apa-apanya sama HCl. Ini asam lambung kita. Iya. Ya teman-temannya kalau paham kita jadi tambah bersyukur ya. Nah sekarang yang paling gampang pembersih toilet. Ya. Itu asam lambung HCl itu. Gitu? Pakai ibu-ibu itu pembersih toilet. Keras dong. Iya bayangin. Itulah fungsinya. Di toilet itu kotor kenapa sih? Ya karena banyak bakteri, banyak sel-sel tadi. Banyak kerak-kerak. Banyak kerak-kerak, banyak protein di situ kan. Ya, begitu kena asam lambung pecah dia. Kena apa? Pembersih itu. Pecah itu asam lambung. Itu paling gampang itu saya lihat dengan mata sudah. Kalau itu Anda netralkan. Coba Anda punya pembersih lambung, pembersih lantai, kasih aja obat Mars itu. Enggak jalan dia. Loh, sekarang begini, Pak. Misalnya kalau orang lagi kena mah, jadi mesti pakai apa dong? Makanya kita ada solusi itu. Mas Ari. Jadi nggak bisa kita seterusnya pakai penetral ini. Justru begitu kita kasih menetralkan, memang enak lambung kita. Ya. Tetapi sel kita tidak makan. Makanan kita makan tidak terpecah dalam lambung kita. Akhirnya dibuat jadi feses. Yang gemuk bakteri di septic tank. Iya. Bukan sel kita itu. Iya. Itu yang paling gampang lah. Jadi itu dulu kita bicara step by step tentang manusia, algoritma manusia. Jadi kalau urgent aja mungkin darurat lah. Tapi jangan jadi rutin. Jangan rutin, itu darurat. Nah, saya cari solusinya itu. Karena kalau itu darurat terus, nggak pernah ada solusinya, ya nggak pernah selesai. Contoh ini, tadi Mas Ari dapurnya bolong, ya kan? Solusinya apa? Ngasih air di kompor. Apakah itu solusi terus? Kalau nggak ada solusi untuk memperbaiki genteng, ya selamanya akan memadamkan air. Kenapa nggak gentengnya ini tuh? Iya, mesti gitu. Itu ya. Jadi sudah beda point of view gitu loh. Kalau kita memperbaiki gentengnya, caranya bagaimana? Nah ternyata mukosa lambung itu pada terbuat dari kolagen ya. Jadi gini, dia dari mucin. Itu protein yang ada gulanya. Jadi glikoprotein dia itu dibuat oleh sel lambung. Kenapa kalau dia sampai sakit? Sel lambung kita ini kan dinamis kita ini ya. Kadang kita ini telat makan, kadang kita ini makan pedes banget. Terus kadang kita ini kerjaannya tinggi, ya kan, telat makan, stresnya tinggi, lambung pasti akan terpicu di situ. Intinya produksi mukosa lambung dengan produksi asam lambungnya tidak imbang, gitu aja. Akhirnya asam lambung ini duluan produksi sehingga dia menyerang
lambungnya. Jadi lambung itu unik lambung itu. Ini tadi lambung ya. Ini kulit lambung. Dia tuh ngeluarin asam lambung tapi juga ngeluarin pelindungnya. Nah, ini yang mau saya tanya gini juga Pak Iwan. Orang kalau kerja telat, lupa makan, telat makan gitu ya. Apa banyak pikiran misalnya, kena asam lambung. Tapi orang kalau niat puasa kok nggak kena kadang. Bagi mereka yang di awalnya itu belum ada isu tentang lambung parah sebelum puasa, itu betul kejadiannya. Jadi karena kita udah men-setting saya mau puasa. Kok men-setting tapi pengaruh sama ini? Pengaruh dong. Ketika kita misalnya niat nih, kita berarti men-setting. Ini bekerja? Bekerjanya apa? Maksudnya itu dilapisin gitu apa gimana? Iya, dia sudah tahu bahwa ini puasa. Berarti keniatan itu penting banget. Men-setting nanti kita punya komunikasi dengan organ itu. Ada komunikasinya. Pada saat kita niat ini nyetel kalau nggak kemudian asam lambung nggak nyerang pada saat kosong itu. Puasa itu paling berat 5 hari di awal. Karena kita ini sudah terbiasa terbiasa makan itu pagi, siang, dan sore atau malam. Terbiasa itu sudah ada habit. Jadi kalau sudah 5 hari di awal jalan udah jadi habit. Sudah habit. Oh, berarti ada anjuran puasa Sya'ban itu jangan-jangan untuk latihan jangan-jangan. Sebelum Ramadan kan? Iya. Oh ya Allah. Itu bagi mereka yang belum ada masalah lambung parah. Tapi kalau sudah lambungnya sebelumnya udah kena obat mah terus sulit itu. Oh, karena ininya udah membacanya. Karena memang sakit lambungnya. Oke. Dia sakit ya. Jadi pada waktu itu 5 hari puasa awal itu, kita pasti ada sering rasa lapar nanti jam 12 kucuk-kucuk gitu kan. Begitu saya puasa. Dia tahu. Oke, energi dialihkan ke yang lain. Manusia itu unik, Mas Ari. Pada saat sel kita ini unik, ya. Sama kayak kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh Mas Ari beli makanan nih, ya dimakan, udah habis nih, taruh kulkas. Ya. Maunya dimakan nanti siang. Ya. Begitu ada yang makanan fresh, pilih mana? Ya fresh. Sudah itu aja. Jadi lupa. Jadi tabiat sel kita itu, ya. Begitu itu kita makan berlebih, disimpan dalam adipus. Ya. Harusnya kan kita tidak perlu makan lagi kan siang. Ya. Ya kan karena berlebih pagi berlebih. Tapi kan dasar namanya sel kita ini maunya yang instan yang fresh ya. Itu ada makanan jam makan siang. Menu apa hari ini? Oh, ya udah makan. Yang ditimbun tadi tidak dibakar. Ditimbun lagi nanti ketambahan lagi. Kita mengemuk akhirnya kan. Nah, waktu puasa di setting sudah, saya mau puasa. Jam 12 tak lapar. Oke. Cek adipus. Oh, masih ada banyak. Oh, Anda lipolisis dong. Ada skema lipolisis itu. Lemak dibakar itu. Ini tuh puasa punya jadi itu. Jadi kayak ngedetox ya. Detox. Jadi nanti kayak bersihin kulkas ya jadi. Tuh. Kan kulkas saya Pak Iwan ngomong gitu di kulkasnya juga banyak sih sama karena belum kebacakan lagi dibuang kan. Mungkin puasa tuh kayak dari kita berhenti beli kali ya. Berhenti ambil yang luar, habisin dulu yang di sini. Iya. Oh, benar. Dengan catatan apa? Apa tuh? Waktu Mas Ari tadi itu dari kulkas. Mau dimakan, dipanasin dulu enggak? Panasin. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari siapa yang manasin? Si Mbak atau sendiri lah gitu. Di lambung kan. Di dalam dapur. Oh iya, dalam dapur. Sama juga, saya kira sama juga begitu. Begitu kita memanasin itu kita butuh energi awal. Energi awal nanti itu makanya sistem itu jangan sampai sistem untuk pembakaran merubah lemak-lemak atau makanan tertimbun tadi menjadi makanan sel kembali. Itu butuh energi awal, ATP awal. Itu jangan sampai tidak bisa dibangkitkan. Nah itu makanya bagi mereka yang sudah sakit itu sulit. Makanya non diabetes kan sulit itu. Makanya polanya udah terbentuk gitu ya. Tinggi triglycerid, tinggi kolesterol, itu semua itu nggak mampu dia. Faktanya nggak mampu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari sebenarnya semua penyakit itu awalnya sih sebenarnya kalau kita benar penerapannya itu penyembuhannya udah dari dalam sendiri ya, pola penyembuhan sendiri ya. Betul. Sudah sepanjang kita tahu saat ini ya, makin kita pelajari ya memang begitu. Jadi penyakit itu namanya manusia. Manusia kan tempat khilaf ya. Ya kan? Khilaf. Entah kita tahu dan tak tahu. Kalau dalam hukum dasar manusia itu
ya hukum materi begini kita tidak tahu terlanggar ya langsung kena akibatnya, gitu kan. Nah saat kita sakit itu berarti ada sesuatu yang pernah kita langgar. Nah kita coba apa yang pernah langgar, bagaimana perbaikannya ya. Dan kemudian berdoa pada Allah, beliau petunjuk gitu. Karena banyak sekali yang kita langgar. Dan kita nggak tahu bagaimana solusinya yang benar gitu kan. Nah Kanus ini hanya berusaha mengurutkan, mengembalikan, diurutkan dengan ilmu tadi. Nah, harapannya nanti ada gambaran. Oh ya, peras saya gini. Makanya kita fokusnya dulu di lambung dari makanan kita makan. Jangan sampai ini salah nih makanan kita makan ini, kita minimalkan. Bagi yang masih sehat ya serah-serah aja gitu kan. Makanya tapi bisa jadi sakit juga kalau kita pelajari pola ini juga kan. Ya, nanti akan sakit begitu kan. Begitu dia sakit dia tahu caranya gitu. Begitu. Ya. Ini tadi yang diungkapkan sama Pak Iwan tadi agak mirip dengan kejadian sama istri saya waktu itu kan, karena kita lagi liburan nih Pak gitu. Kemudian kita makan agak pedas-pedas gitu kan. Terus istri ngerasa supaya nggak bermasalah sama pencernaan gitu, karena rasanya udah mulai panas perutnya, dia minum satu obat yang memberhentikan buang air yang kuat tuh, yang keras tuh, yang inisialnya I itu kan. Dia minum itu gitu. Memang nggak keluar tapi perutnya makin sakit. Ternyata obat tersebut memberhentikan kerja si usus ini. Akhirnya masuk rumah sakit malah di endoskopi. Terus tadinya maunya biar nggak mengganggu liburan, biar nggak buang-buang air, malah nggak bisa buang air karena nggak bisa kebuang. Jadi waktu ketika dia puasa berapa jam gitu, Mas, kata dokternya, kalau puasa nih usus nih jadi licin begini nih, gitu kan, berapa jam nih? Oh jadi licin, iya dibersihin nih kalau puasa gitu kan dia bilang. Nah tapi ibu udah puasa, nih makanan masih di lambung, nggak turun katanya. Masih di usus. Masih di usus, nggak turun nih katanya gitu. Nah gerakannya masalah itu dilambatin. Jadi ternyata kalau kita salah penanganan kadang-kadang kepengen darurat, jangan asal minum obat berarti ya. Iya. Jadi karena bukan sakitnya itu, cuma penjagaan biar nggak buang air aja, diambat yang paling keras gitu. Jadi sama seperti tadi juga tuh, kalau misalnya lagi baru nyeri-nyeri sedikit atau gimana gitu, langsung aja misalnya taruh obat mah gitu misalnya. Yang kemudian jadi malah kinerjanya malah jadi nggak sempurna gitu. Nah ini sebenarnya kan berarti udah ada routingnya nih kan, apa pola yang harus dijalankan, ada sebab dan akibat, jangan sampai salah. Ini bagaimana cara memahamkan masyarakat awam seperti kita ya gitu. Contohnya tadi di awal kan kita bilang diabetes bisa disembuhkan gitu kan. Kalau dari pemikiran Pak Iwan tadi bahwa berarti semua penyakit itu bisa dicegah dong untuk bisa nggak sakit. Kalau misalnya kita paham ini, berarti kan gitu kan? Iya betul. Kita bisa mencegahnya. Kita bisa mencegahnya. Contoh diabetes ya. Diabetes itu kenapa kok belum ada solusi yang memuaskan hingga saat ini? Karena point of view penanganannya tidak seperti yang seharusnya algoritma sang pencipta itu. Jadi saat ini kan kita sering mengampingkan gula sebagai musuh bebuyutan gitu kan, ya kan. Terus kita mengalihkan ke contoh dari nasi diganti porang. Porang itu nggak bisa dimakan sel kita. Nasi merah gitu tuh? Nasi merah masih bisa. Masih bisa. Nggak apa-apa nasi merah, nggak apa-apa. Tapi poin of view gini, gula itu jangan dimusuhin. Sel kita itu sangat cinta sama gula. Cuman kalau berlebih ya, sesuatu berlebih nggak boleh kan gitu. Ya kan. Masuk protein juga sama juga, berlebih nggak boleh juga. Nah, pada diabetes itu kita hanya fokus kadar gula darah itu harus rendah, harus normal, yang tinggi dinormalkan. Padahal di situ ada masalah besar nih. Masuknya gula dari darah menuju sel itu ada aturan. Gimana? Apa aturannya? Begini. Kalau Tuhan bicara ke sel ya, sel manusia gitu ya. Kamu boleh ngambil gula dari darah kalau kamu mendengar perintah dari pankreas. Apa perintah namanya? Insulin. Itu algoritmanya. Itu. Nah, sekarang kenapa faktanya kok gulanya menumpuk dalam darah? Kok gak diambil sel? Kan gitu faktanya. Jadi orang diabetes itu gulanya numpuk dalam darah. Padahal sudah ada skema dari Sang Pencipta. Sel manusia, jika kamu lapar, ada makanan yang dibawa oleh darah, namanya gula. Tapi untuk ngambil kamu harus tunggu perintah dulu dari pankreas. Apa nama perintahnya? Insulin. Nah itu. Kalau ada statement begitu dan faktanya gula masih numpuk dalam darah, berarti ada beberapa kemungkinan. Pertama, sel tuli. Sel tuli ada juga. Ya,
contoh gini. Nggak dengar perintah. Ya, contoh gini, perintahnya Mas Ari, Anda boleh ngambil makanan di meja jika ada perintah dari HRD. Ya. Gitu. Awalnya ada HRD datang, Mas Ari, tekan makan. Oh ya, nah gitu. Dengar Mas Ari. Someday ada yang nutupin telinga Mas Ari. Nggak dengar. HRD, Mas Ari, makan. Nggak dengar. Kata Mas Ari, aku udah lapar ini, aku gak ada minta aku makan itu. Nah itu terjadi. Nah pengobatannya apa yang dilakukan adalah memecutin HRD untuk ngeluarin memo sebanyak mungkin biar denger. Nah itu. Tapi siapa yang bikin tuli Mas Ari itu tidak pernah diselesaikan. Akhirnya, apa biasanya? Nah sekarang yang kita pelajari apa sih? Pertama ya dari grupnya plak. Plak itu bisa nutupin reseptor insulin. Yang kedua, oksidasi parsial terjadi di reseptor insulin. Yang ketiga, ada permasalahan fatal kekurangan asam amino. Karena telinga sel itu, reseptor insulin itu terbuat dari kompleks dari protein dan glukos. Itu protein dia. Dan itu sekali pakai. Begitu dia terima insulin, maka dia langsung hilang, dibikin lagi. Gitu masalah. Nah, ini tiga part itu. Tiga part itu bisa selesaikan. Bisa selesaikan. Bisa. Nah, ini bisa terjadi gara-gara gaya hidup apa nih? Pertama, lambung netral. Lambung netral. Iya, kena obat mah tadi. Oh, jadi pengaruh dari dari obat mah tadi bisa pengaruh juga ke diabetes. Oh. Pengaruh. Pertama itu, ya. Oke. Apa akibatnya? Lambung kita itu, kita makan ya. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Ada 3 ya kan? Ada 3. Lambung kita akan memecah protein dan karbohidrat. Protein akan jadi asam amino, karbohidrat jadi gula, gitu ya, glukosa. Lemak tetap lemak nanti dia. Nah, kalau protein jadi asam amino bisa masuk dalam darah. Kalau karbohidrat jadi glukosa bisa masuk dalam darah. Kalau gagal jadi feses. Lemak enggak masuk dalam darah kita dalam bentuk lemak. Makanya ada tes kadar lemak kan dalam darah TG, ya kan? Ada di situ. Nah, sel kita saat makan lemak, dia nggak bisa makan lemak sel kita itu. Sel maunya asam lemak, bukan lemak. Nah, jika kita pilih 3 makanan ini, karbo dan protein dipecah di lambung. Ya. Kalau nggak akan dipecah jadi feses, dibuang. Kalau bisa pecah masuk dalam darah. Lemak ini langsung masuk dalam darah. Tanpa proses di lambung. Nah, langsung dia, sifatnya begitu. Ya, seret masuk dalam darah. Nah, dalam darah nanti itu TG benar, bisa digeserin. Sel ketemu, darah bawa asam lemak. Bawa lemak, ada bawa gula. Kemudian sel ditanya, sel kamu mau nggak asam lemak? Aku bawa lemak ini banyak. Oh mau, tapi potong dulu, pecah dulu TG-nya, jadi asam lemak. Tempat kejadian perkaranya dalam darah. Siapa yang motong? Enzim lipoprotein lipase. Semua enzim itu dibuat dari asam amino. Protein, itu aja, ya kan, dari asam amino. Bayangin, saat lambung kita netral, kita makan tempe nih, protein tempe jadi feses. Enggak sempat ke bawah dong berarti. Ya, feses ya. Karbohidratnya sebagian jadi feses, sebagian masuk di glukosa. Lemaknya masuk semua, lemak tempe. Saat lemak tempe mau dikasihkan ke sel, ternyata enzimnya kan kurang, gara-gara apa? Asam amino kurang. Udah kebuang ya. Kan gitu kan, karena itu akhirnya apa? Begitu lemak itu numpuk dalam darah kita. Ya kan, numpuk kan dalam darah kita, kan nggak bisa dipakai sel. Ketemu oksigen, kebakar oksidasi parsial di situ. Begitu jadi oksidasi parsial, ada perlukaan di pembuluh darah kita, pembakaran di dalam pembuluh darah. Bayangin. Ini seperti analoginya pembakaran bahan bakar di jalur pipa bahan bakar. Atau di knalpot gitu ya. Oh iya kan, bakar di situ bahaya kan. Nah, ada perlukaan kan di situ dalam pembuluh darah. Hukum tubuh itu begitu ada perlukaan, ada inflamasi, datanglah makrofag. Ada pemadamnya, makrofag, sel imun. Dia makan lemak itu. Nah, makrofag ini karena makan lemak banyak, dia nggak mampu untuk mencari lemak itu, sehingga dia jadi foam cell. Kemudian membesar. Foam cell itulah plak itu. Nah, kalau plak itu tutupin telinganya sel yang ada reseptor insulin gimana? Itu yang bikin budak. Tuli nggak? Ya tuli dong. Terus obatnya apa? Paksa pankreas bikin insulin. Ya awal-awal bisa, awal-awal. Tapi kan bukan itu solusinya. Lama-lama kan ini lemak terus berjalan, terus dia nggak tahu solusinya. Makin banyak, makin tuli. Someday obat itu nggak mempan lagi. Apa solusinya? Suntik insulin gitu. Karena
order insulinnya nggak. Iya, pankreasnya sudah letoy, sudah nggak mampu lagi. Hmm. Kasih insulin. Situsnya apa sembuh? Enggak, naik terus dosisnya. Naik dan sebagainya. Padahal kalau kita urutkan skema tadi itu, ini ternyata masalahnya selnya tuli dari insulin, ada nutupin, ada masalah oksidasi parasat di situ. Perbaiki yuk, di mana lambung perbaiki. Yang kedua apa? Makanlah makanan manusia. Lah emang makanan bukan manusia ada? Banyak. Apa tuh? Creamer bukan. Oh, creamer margarin bukan. Creamer itu, kecuali yang dairy ya. Ya, yang buat dari susu. Susu nggak apa-apa. Kalau creamer dibuat dari sawit, dari minyak kelapa, dari minyak olahan zaitun ya? apapun ya. Yang olahan ya? Iya, itu kan minyak dihidrogenasi, ditambahi hidrogen. Ya. Sehingga dia tidak semuanya itu bereaksi sempurna. Maka dia sebagian jadi minyak trans. Beda struktur. Yang dilihat oleh sel kita itu beserta enzimnya itu struktur molekusnya. Makanya saya ajarin di kuliah kasus sehingga level kuantum dulu. Ayo baca tentang tabel periodik yuk, pahami dulu ini. Gimana reaksinya gini. Supaya Anda tahu betul bahwa yang dilihat oleh sel kita itu seperti mata kita melihat di benda ini. Saya lihat Mas Hari, oh Mas Hari begini bentuknya, dan masih begini. Bentuk. Kalau beda bentuk bagaimana? Enggak bisa. Sama dia. Enzimnya berbeda juga, enggak bisa. Jadi makanya sekarang amati banyak anak-anak muda sakit. Ini semuanya. Generasi muda sekarang ini. Maka di kafe minumnya creamer terus. Contoh makanan yang bukan makanan manusia apa aja? Jadi bedakannya margarin, creamer, yang olahan yang dibuatannya. Kalau margarinnya memang buat dari hewan, enggak apa-apa. Butter. Nah, butter. Oh, bedanya margarin sama butter. Butter itu dari hewan, margarin buatan. Dari nabati, dikasih dipadatkan, dikasih air, dikasih flavoring, warna. Itu margarin. Untuk meniru butter. Itu margarin. Oh, yang bagus tuh butter. Atau jika Anda mau bikin roti ya pakai aja minyak biasa, minyak sawit, minyak bagus itu enggak apa-apa. Jangan dipadatkan itu loh. Dengan hidrogenasi itu, parsial hidrogenasi namanya itu. Nah, apalagi itu? Yang kita tuh selama ini ternyata di kehidupan sehari-hari nggak taunya itu bukan makanan manusia gitu. Ya. Kemudian contoh apa itu? Telur dadar itu satunya, telur dadar ya kan. Telur dadar. Mencampur gula merah dengan protein. Contoh gini, bikin kacang hijau dikasih gula merah dipanasin. Oh, itu nggak boleh. Nah, itu jadi rasa melat. Rasa apa nanti rasa melat itu nanti apa namanya? Nanti ada suatu senyawa kimia ya, hasil melat itu dia bisa men-trigger terjadinya pembuatan plak itu. Oh, kacang hijau ya ternyata. Ya contoh itu gula merah, gula sederhana ya ketemu sama protein dipanaskan. Kalau nggak dipanasin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misalnya makan kacang hijau terus ada pakai gula merah itu nggak apa-apa? Nggak apa. Kacang hijau sendiri, gula merah sendiri. Tapi makan bareng boleh? Nggak apa-apa. Kan nggak panas. Asal nggak dilebur gitu ya? Nggak dipanasin kan? 70 derajat ke atas. Makanya kalau ada itu kita tahu tata caranya, kita bisa mensiasatinya kok. Aduh, jadi banyak kejebak sama makanan yang bukan manusia nih kita. Iya, agak sulit bicara itu karena kita bicara struktur. Struktur. Jadi nanti ada di dalam protein itu ya, itu nanti mudah bereaksi dengan apa namanya gula sederhana tapi pada gugus keton dan aldehidnya berikatan dia kawin lah gitu aja, itu rasa melat itu tadi. Itu dia gini, maka ini bisa selamanya nih nempel. Jadi kenapa kok bermasalah? Ini logik aja, kita bicara logik aja, kita nggak usah bicara kimia dulu karena ini nanti mumet semua. Pintunya gula. Ya. Dalam sel itu gini, sel itu punya pintu gula, punya pintu asam amino, gitu aja, ya kan? Pintu gula itu di sini, glut 4 misalkan, glukos transporter 4 misalkan, betul asam amino sendiri lagi, asam amino sendiri punya sendiri. Jika ini bergandengan tangan, dua ini bergandengan tangan, gimana masuknya? Beda pintu. Oh, pintunya ini malah nutupin ya, sel nutupin. Nggak bisa masuk. Contoh paling gampang, Mas Ari dengan istri tercinta bergandengan tangan, mau ke toilet di mall, gimana? Nggak bisa, harus bisa kan? Iya, ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, ya sudah sama. Kalau nggak bisa masuk dalam darah ngendon terus gimana? Banyak sampah dalam darah.
begitu semua. Itu yang jadi plaknya tuh. Itu nanti itu. Nah, itu nanti akan dipecah di liver jadi senyawa macam-macam. Untuk mendetok itu setengah mati. Kita ngasih kerjaan liver lagi. Padahal kita jadi sendiri, nyangkut kita sendiri yang masukin ke mulut kita. Oh, jadi awalnya penyakit itu dari kita-kita juga ya? Iya. Ya banyak penyakit ya guys. Kalau penyakit itu memang banyak dari mulut. Kalau nggak salah ngomong salah makan. Ya, tinggal dua itu aja. Tapi dari sini kita jelas banget ya, nggak mungkin kalau manusia itu tanpa pencipta ya. Yang sekecil sel aja tuh, pintu-pintu aja dipikirin. Berarti kan ada yang mikirin itu kan, tutup bikin pintunya kecil-kecil kayak gitu, jumlahnya berapa, kerjanya seperti apa gitu. Jadi untuk yang udah kita main jadi aja gini, malas mikir kayaknya orang-orang itu ya. Iya. Kita kembali ke diabetes ya Pak. Kalau sudah misalnya ini kan polanya nih kita baru paham sedikit nih, ada routingnya ya, bahwa ternyata semua itu masih bisa. Berarti ada harapan bahwa yang kena diabetes itu masih ada kemungkinan bisa disembuhkan. Iya. Kalau kemudian dia paham, maksudnya ini kan paham dan mau melakukannya ya. Perbaikannya. Misalnya yang sudah diabetes, bukan prediab ya, diabetes. Ada diabetes. Itu apa tuh anjurannya? Untuk dia mengembalikan ke pola yang awal. Yang pertama ya, kita perbaiki lambung. Kalau dalam Karnus ada 6 langkah konsep Karnus. Pertama, perbaiki lambung dan metabolismenya. Ya. Kita kalau di Karnus kasih AG Karnus itu ya. Ya. Kemudian tangkap inisiator oksidatif dalam darah. Itu pakai Algati itu. Itu standar kita. Ya. Yang kedua adalah makanlah makanan manusia. Jadi hindari makanan yang dimodifikasi dan hindari makanan yang secara proses itu menyalahi aturan. Nah, 2 hal ini kami ajarkan dalam cooking class. Cara masak. Yang keempat, bakar plak. Ada caranya. Gimana? Jadi plak itu namanya kan makrofag. Makrofag yang gemukan karena dia banyak sekali makan lemak terbakar, kolesterol terbakar dalam darah. Itu kan dia ngamankan itu. Karena dia makrofag, dia punya sel, punya pintu lagi untuk disedot. Gitu. Ya sedot. Nah, itu akan lahir jika lambungnya benar. Makanya begitu kita kasih AG Karnus, makanlah makan manusia, maka akan ada protein A lagi yang namanya ApoA1. Karena dia masuk nanti ke situ. Diambil sedot sama dia. Kemudian setelah diambil diapain? Ada 2 opsi. Dibalikin ke liver atau dibakar. Nah, waktu bakar ini saya minta sementara ganti berasnya dengan beras Karnus dulu. Apa membedakan beras Karnus sama beras biasa? Beras Karnus sebenarnya itu beras bekatul. Jadi beras itu ini kita beli padi. Kemudian mau masak itu tumbuk, boleh dimasak. Jadi kalau bisa begitu nggak apa-apa, nggak usah pakai beras Karnus. Padi. Nah kalau mau masak, ditumbuk dulu, kemudian baru dimasak. Kalau mau masak ditumbuk dulu. Iya. Si padinya ini. Iya, kan dari beras coklat tuh. Nah itu dimasak. Nah, ribet juga sih itu. Ya ribet, makanya saya bikin kan. Oh ini ceritanya nih. Oh ini. Ini udah nggak perlu ditumbuk lagi. Enggak, ini kan makanya saya beli gabah saya pecah, kemudian bekatunya saya pisahkan, kemudian berasnya saya pisahkan, berasnya cuci sekali, bekatunya saya inaktivasi dulu supaya nggak tengi, saya kawinkan lagi, saya coating lagi, di-coating lagi, kemudian dibungkus alufoil. Nah ini makan pakai begini nggak apa-apa? Untuk diabetes? Iya, memang itu tujuannya. Kalau saya bikin sendiri ya bikin sendiri aja gitu loh. Karena bikinnya sulit bikinnya ini, karena bekatul itu dalam hitungan jam itu rusak. Nggak boleh, harus segera diproses. Tapi rasanya berubah? Rasanya ya masih enak sih kata orang-orang diabetes. Yang mereka program ya. Nah itu. Nah itu yang kelima. Yang keenam, yang kelima ya. Yang kelima itu nanti jalankan algebra kuantum. Apa itu? Kuantum itu kan artinya bahwa jika nanti kita belajar tentang kuantum, bahwa alam semesta ini awalnya dari ketiadaan. Iya. Ya kan? Itu di mana buktinya? Waktu nanti kita membedah di levelnya proton dan neutron, bahwa massa atom itu hanya 1% yang memang yang bisa dikuantifikasi. Yang 99% itu dari sesuatu yang tidak bermassa. Itu energi. Makanya kalau dia bedah, maka jadilah. Pertama adalah apa? Kuantum tadi. Pertama kita sadar bahwa kita ini ciptaan. Ya kan? Kemudian kita minta petunjuk bisa mencipta. Kemudian jika ada masalah di dalam diri sendiri,
kita dengan orang lain dan sebagainya. Maafkan dan minta maaf. Intinya cairlah. Itu bagian dari penyembuhan penyakit. Bagian penyembuhan. Itu penting itu. Keimanan sangat penting sekali. Bahkan Anda bisa bicara dengan mereka loh, dengan saling Anda bisa ajak bicara. Jadi kalau kita sakit juga bisa ngomong tolong dong sembuhin gitu, bisa ngobrol atau memerintahkan untuk sembuh bisa tuh. Ya, bukan tolong dong. Tolong kan hanya berdasarkan pencipta. Oh iya. Ya itu sebagai muslim ya Allah. Yuk kerjasama yuk, kita sembuh yuk gitu misalnya. Ya Allah, saya pribadi ya. Saya pribadi ya bisa juga tidak perlu dicontoh, tidak perlu yang pribadi masing-masing orang punya tips, punya apa ya? Punya jalan untuk komunikasi dengan sang pencipta sesuai dia. Jadi kalau saya ya Allah, ya, bila saya petunjuk untuk menggapai kesembuhan gitu. Terus saya bilang ke sel saya, sel, kamu sama makhluk gitu. Kamu makhluk sama pencipta, kamu ditakdirkan untuk nyusun tubuh saya. Saya di dunia ini ya bukan kehendak saya. Kamu jadi anggota badan saya juga bukan kehendak saya. Kamu dan saya itu sama-sama diperintah di sini. Cuman kita bersatu tubuh saya ini, kita hidup di dunia ini nggak cuma sekedar hidup maka itu nunggu mati. Kita punya tugas untuk beribadah, mengabdi bersama pencipta. Nah, kalau kamu sakit gimana aku bisa mengabdi kan gitu, melakukan tugas saya. Bisa teamwork gitu ya. Nah, teamwork. Udah saya bilang mungkin ya aku salah, memang pernah salah sama kamu juga, karena aku nggak tahu. Nah gitu. Kita maafkan yuk ini. Ya, saya juga minta yang lain, saya dengan orang tua, ke kakak dan sebagainya. Semuanya lah, ke saudara-saudara, ke teman-teman dan sebagainya. Intinya kita harus betul-betul secara perasaan itu ikhlas tadi itu. Nanti ada kesembuhan di situ. Justru di situ keikhlasan itu kadang-kadang dia di luar dari pola biasanya tuh kan. Iya. Di luar dari pola kedokteran maksudnya kan. Makanya dikasih holistik. Holistik. Nah, yang terakhir berjemur. Jangan benci matahari, olahraga, ya kan. Kemudian saat tubuh kita dimulai banyak yang namanya kita pernah sakit, pernah salah gerakan dan sebagainya, ya Anda terapi refleksi, terapi otot punggung. Kalau pernah dengar teman-teman kita yang ahli dalam biomekanik, ya itu aja. Anda jalankan. Jadi kita holistik di tingkat sel, kita perbaiki sistemnya, kita kasih makan dia, ya kan. Secara rohani kita juga sadar terciptaan dan ngajak anggota badan kita ini, karena ini ada nanti gimana terangnya agak sulit. Kuantum itu agak sulit. Jadi 100 triliun sel ini hidup semua kan? Hidup semua. Dan dia itu sengsara mungkin akibat kita juga. Badan saya kan. Ya aku salah dulu, contoh saya dulu suka menghidup asap knalpot, contoh begitu ya. Nah, contoh itu. Kan salahku sendiri. Saya keracunan kan gitu. Gara-gara saya suka aja. Saya suka balap dulu, suka balap liar contoh gitu, misalkan. Wow, akhirnya adrenalin saya pacu terus itu kan. Tapi hanya sebagai apa? Sebagai menunjukkan bahwa aku nih hebat. Iya, gitu. Untuk hawa nafsu yang gitu. Lain malah akhirnya apa? Jantung saya masalah gitu kan. Dia terus. Waktu masih muda mungkin nggak kelihatan. Belum terasa emang kalau. Belum lagi makanan saya ngawur semuanya. Lampu saya netral terus. Berapa banyak saya dolimin diri saya gitu. Ya saya minta maaf lah sama dia juga. Ya aku bersama sama kalian, gitu kan. Ayo saling maafkan yuk. Saya belum lama nonton lihat di sosmed itu terapi penyembuhan sel kanker yang kemudian diteliti juga gitu. Sembuhnya dengan memberikan afirmasi kepada dirinya bahwa itu bisa sembuh gitu. Iya. Ya itu bisa jadi, tadi saya bilang kan, bahwa alam semesta ini dulu diciptakan dari ketiadaan. Itu hanya energi. Dan kemudian pada dunia kuantum itu hukumnya beda dengan hukum dunia kita, tapi ada interaksi. Ya. Ada trigger gitu. Di dalam dunia kuantum itu partikel itu sama dengan gelombang. Ini agak dalam nih sekarang. Ini saya kasih aja clue-nya. Mungkin semoga bisa berguna. Ya. Tapi bukan berarti saya paling benar ya, ya. Yang benar ya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Tapi hasil penelitian semuanya ini ya dalam dunia kuantum itu partikel sama dengan gelombang. Pada dunia nyata dan dunia alam kita ini partikel tidak sama dengan gelombang. Oke, itu dulu. Dalam dunia nyata itu ada partikel, ada gelombang. Yeah. Dalam kuantum juga ada partikel dan ada gelombang. Tapi dalam dunia kuantum itu partikel sama dengan gelombang. Ya. Di dalam dunia nyata partikel itu tidak sama dengan gelombang. Oke. Gitu ya. Partikel, gelombang beda. Ya. Gelombang itu juga dalam dunia nyata apa sih? Jika saya punya 1 juta partikel air, saya gerakkan jadi gelombang, begitu kan?
dalam dunia nyata satu partikel itu bisa jadi bentuk gelombang. Itu unik. Nah, itu nanti di kuantum bisa saya pelajari lagi ya. Kalau saya mau masuk ke dunia kuantum, dari dunia partikel ke dunia kuantum, kalau saya mau mengecilkan partikel saya hingga selevel kuantum kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kan. Yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dunia kuantum adalah dengan persamaan gelombang kan gitu. Gelombang itu apa sih? Ya gelombang suara, gelombang pikiran, gelombang cahaya. Makanya cahaya itu bisa mempengaruhi konformasi antar atom. Contoh X-ray, kan bikin kanker. Tubuh kita itu terbuat dari atom-atom yang berikatan membentuk satu senyawa. Kalau senyawa itu rusak, ikatan elektronnya, ya pencar semuanya kan gitu. Akibat apa? Cahaya aja. X-ray kan cahaya toh. Oh jadi kayak orang lagi katanya kalau sering tidur pakai handphone di sebelahnya itu bisa kena cancer gitu. Iya. Itu bisa terjadi karena ya paling tadi. Ya, nanti sampai kita baca kuantum ya. Pada saat satu C, H dan O jadi glukosa misalkan C6H2O6. Itu kenapa dia bisa berikatan? Karena elektron C, H dan O itu berikatan. Elektronnya berikatan. Gitu. Kemudian ada suatu entitas elementer yang bisa merubah konformasi elektron itu. Cahaya itu bisa. Elektronnya bisa juga. Itu masalahnya, ya kan? Makanya termasuk nanti gelombang itu, masuk gelombang suara, gelombang pikiran itu juga bisa. Makanya afirmasi yang positif. Jadi afirmasi itu bagian dari gelombang itu ya. Makanya itu saya bukan dalam rangka untuk mencocok logi ya, enggak. Ini memang faktanya begitu. Iya ya, makanya orang kalau mau berhasil gitu diafirmasi, bilang sama tubuhnya kamu pasti bisa ngelakuin, ntar tubuh akan bekerja. Ya. Itu mirip-mirip dengan penyakit juga gitu. Nah, cuma nanti ya, pada saat kita afirmasi tadi itu, pastikan kita kasih modalitas juga. Modalitasnya juga. Sel itu kerja jika apa? Oh, jika semuanya terpenuhi. Kita berusaha. Jadi saat kita afirmasi jalan, kita perbaiki sistemnya juga jalan. Nah, makanya insya Allah ada kesembuhan. Wah, ini kayaknya mesti ikut kelasnya. Jadi tidak bisa cuma afirmasi doang, nggak bisa. Iya, harus. Karena sudah rusak masalahnya, kecuali belum rusak. Ya. Masih bisa diangkat, tapi kalau itu nggak kuat tendensinya ya enggak bisa juga diafirmasi kayak apa itu. Iya, jadi ikhtiarnya ada, niatnya ada, ikhtiarnya juga ada. Ikhtiar secara partikel, dunia partikel dari makanan, secara partikel ya, itu jalan, secara kuantum jalan. Afirmasi itu kuantum levelnya, nggak kelihatan, bukan partikel dia. Jadi energi ya, gelombang energi. Gelombang, ya. Dengan didasari bahwa kita ini adalah ciptaan, kita tunduk sama Sang Pencipta. Tujuan itu apa sih? Gitu kan? Apa aja mengabdi kan? Dunia ini mengembang. Dari penelitian terbaru, alam semesta ini mengembang. Expanding terus. Expanding. Artinya apa? Jika kita gagal melakukan apa ya? Tugas kita sebagai manusia, kan manusia punya tugas, ya Allah sembankan, kan kita suruh mengabdi kan, ibadah kan pengabdian, sebenarnya bukan cuma ibadah sholat kan. Nah untuk melakukan ibadah itu kan kita butuh kesehatan tuh, minimal ini, kekuatan tubuh kita di situ. Nah kalau kita waktu tugas untuk mengembangkan alam semesta ini, Allah membanggakan semua manusia ini banyak yang sakit ya, tugasnya kan jadi itu. Berarti kita gagal sebagai makhluk gitu kan. Padahal nanti bertanggung jawaban itu. Jadi jadi beberapa hal yang saya tangkap dari obrolan sama Pak Iwan nih, bahwa salah satu faktor utama untuk orang itu bisa sakit dari apa yang dimakan. Ya kan? Dari apa yang dimakan itu kemudian men-trigger ke mana yang lebih rawan di dia atau juga gaya hidup yang mendekatinya kemana, termasuk misalnya sukanya begadang, sakitnya akan ini. Kan masuknya dari makanan. Kedua, hubungan dengan Sang Pencipta itu punya level kuantum berarti. Iya. Punya level yang berbeda lagi. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan yang Sang Pencipta, iya. Maka kita jadi untuk suatu penyakit ternyata berbagai pola yang bisa mungkin pola hidup salah satunya kan gitu, pola hidup, pola gaya makan segala macam, tapi ada juga kuantumnya juga gitu kan. Jadi pola-pola ini kalau ketika kemudian salah treatment salah satunya bisa akan jadi penyakit, bisa juga jadi alat sembuh gitu. Nah misalnya kalau orang yang sering beribadah, emang dalam tubuhnya apa yang membedakan? Jadi kalau kita beribadah itu berarti beribadah
Dalam konteks apa? Sholat begitu. Ya pokoknya dekat sama yang di atas lah. Kan Dekat. nggak mesti harus apa. Kadang sholat juga nggak dekat juga ada gitu. Iya, makanya saya tanya nih. Karena kita jujur aja, sholat kan sulit untuk khusyuk kan. Iya. Ya gitu kan. Nah gitu. Jadi, pada saat tunggang-tungging tapi ini pikirannya kemana-mana gitu. Ada juga orang yang nggak bisa jauh zikir lagi, nggak bisa zikir kayaknya nggak mau waktunya itu ketika nggak ngomongin apa lagi jeda nggak ngomongin Allah gitu atau mungkin zikir apa ngomong buang waktu itu gitu. Ada juga yang kayak gitu saking dekatnya gitu. Pada saat orang tadi itu dekat sama Cipta, ini persepsi saya pribadi ya, adalah apapun terjadi dalam diri dia itu dia akan ikhlas. Yang benar yang bikin orang sakit itu kekhawatiran kan. Iya. Ya kan? Iya itu kalau itu saya sepakat. Ya kayak gitu. Kalau orang itu sudah ikhlas, ya Allah apa yang terjadi pada diriku, aku bertobat ini Allah sudah selesai. Saya berusaha ini nggak ada ngeluhnya sebagainya, ya selesai. Benar ya. Nggak akan nambah sakit ya, dia kan terima. Kalaupun hari ini saya selesai ya udah pensiun, sudah saya terima itu. Artinya sudah selesai tugas saya di dunia ini, ya sudah saya terima itu aja. Tapi yang bikin orang itu apa namanya kepanikan itu tadi, tambah kepanikan tadi itu. Nah tambah kepanikan tambah nggak kekaruan kan, kerusakan tambah parah kan. Nah jadi di sini temunya pada saat kita sakit, apapun sakit kita itu, kemudian kita mulai sadar kita pertama ya bertobat lah, dan kemudian kita memperbaiki diri secara dengan hubungan antar manusia, gitu kan. Kemudian ikhlas semuanya itu sambil berusaha pengobatan sesuai dengan algoritmanya gitu kan. Ya sudah itu kayak orang sakit tapi nggak sakit ya rasanya. Iya misalnya takdirnya mungkin ke arah yang kurang baik pun dia udah ikhlas gitu bisa ya. Iya, kadarullah gitu ya. Karena gini, pada saat orang itu beriman nggak ada takdir nggak baik. Iya benar. Pada saat dia itu beriman betul, nggak ada kalaupun hari ini belum tentu umur panjang itu membuat baik kan, begitu. Ya kalau untuk orang yang beriman semua kejadian adalah baik karena kalau dia berdoa kepengen sembuh itu keinginan dia. Kalau dia berdoa nggak sembuh itu keinginan Allah. Dua-duanya baik. Ya baik mana? Lebih baik keinginan Allah kan gitu kan. Iya. Contoh gini, pada waktu kita masih bayi dalam kandungan, mungkin persepsi gini, waktu dalam kandungan itu asik kali ya, kan nggak mikir mana aneh-aneh, hanya nunggang apa, pindah-pindah gitu kan, ngecok jempol ini, asik lah bagi bayi itu mungkin ya. Setelah 9 bulan harus keluar ke dunia kan nangis dia. Masalah nih gue gitu. Ketakutan itu. Ternyata ya nggak, ya kita dunia begini ya tidak melakukan juga. Sekarang kita di dunia ini sekarang ini, nanti kan pindah ke akhirat tuh. Iya. Kan ketakutan nih bayang-bayang kita kan. Padahal sudah kalau kita berdoa betul bahwa kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti ya kan. Iya. Ya jadi ini relate dengan saya pernah dengar dari Ustadz ya, kadang-kadang stres itu karena rasa memiliki kita terlalu besar gitu. Padahal sel kita pun bukan kita miliki. Iya gitu. Makanya saya bilang tadi, sel, kamu sama saya satu tim di tubuh saya. Karena sel saya bukan milik saya gitu. Kita cuma ngejalanin tugasnya aja kan. Tugasnya untuk badan buat apa gitu ya. Nah betul, untuk apa? Terus kemudian kita tugas apa di dunia ini? Kita berdoa supaya nggak sakit, supaya kita bisa melakukan tugas itu. Ya. Itu sudah insight dalam kardus itu. Karena Allah udah berjanji ada kesembuhan di sana. Untuk apa ya? Untuk mengabdi itu. Pengabdian sebagai apa, Mas Ari? Misalkan memberi influence yang baik ke masyarakat, ini kan pengabdian itu. Hablu bin Nanas kan. Orang isinya kan kebanyakan Hablu bin Nanas. Ya berarti dalam dunia medis dan juga ini pengabdian juga nih, Karnus berarti kan? Ya makanya bagian dari pengabdian gitu. Makanya kami fokusnya adalah menyampaikan ilmu-ilmu dasar, dan ilmu dasar itu adalah ayat-ayat yang sudah Allah tuliskan di dalam makhluk-makhluknya. Kita sebagai manusia kan kita ikro di situ. Insya Allah dengan memahami ilmu dasar tadi itu, dengan pola-pola tadi yang kami sampaikan, kita belajar tentang kimia nih. Semua alam semesta ini di partikel kehidupan kita itu tersusun atas kimia, sudah titik. CHOF, dari tabel periodik itu, ada besi, ada metal dari mesin, itu semua kimia semua itu. Dan kimia itu tersusun atas atom. Kalau kita nggak tahu tentang atom, make sense Anda tahu tentang kimia, itu aja. Oke, tahu atom, tapi kalau nggak tahu partikel elementer kuantumnya, Anda kan
menghafalkan tapi periodik. Terus dapat apa kita membangun alam semesta ini sebagai manusia yang berpikir, gitu kan? Itu maksud saya. Tapi kalau belajar yang udah mulai kecil-kecil gitu, makin dekat sama pencipta ya, maksudnya. Akhirnya dekat. Malah nggak mungkin kok. Akhirnya dekat. Ini bisa kejadian tanpa dipikir, tanpa diukur, tanpa apa gitu kan? Makanya pada saat kita belajar tentang contoh gini, C6H2O6 glukosa aja, nanti dipecah menjadi 2 asetil-CoA. Satu nanti asetil-CoA nanti menjadi 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP. 3 NADH jadi sekitar 2,5 ATP. Itu semua dihitung Allah itu jika nanti Mas Hari belajar sampai siklus Krebs itu dihitung bukan lagi per atom tapi per elektron. Dihitung. Makin kecil lagi itu. Ya, hidrogen itu kemudian. Jadi itu sudah difaktakan oleh para ahli. Sekarang kita ini bukan ahli kan. Jadi kalau bisa membantah menemu Krebs itu ya silakan Anda bantah, Anda dapat Nobel itu kalau itu nggak benar itu kan. Kalau itu nggak benar nggak ada obat-obatan. Itu aja paling gampang. Jadi semua saling terkait ya guys. Jadi kalau kita lihat nih, mempelajari hal seperti ini malah bikin Pak Iwan tuh malah makin yakin bahwa ini ada pencipta kan berarti kan? Ya karena saya ini bukan orang agamis. Ya. Iman itu naik turun. Ya kan? Kalau didogmakan naik turun. Ya kan? Begitu kita lihat kita berusaha menanyakan benar gak sih ada sih gitu kan. Dengan data-data yang ada dengan saya jawab ya mau ada betul. Saya orang bodoh kalau saya bilang nggak ada pencipta gitu. Sangat bodoh sekali gitu kan. Jadi menemukan alasan rasional bahwa dunia ini pasti ada penciptanya kan gitu. Dengan mempelajari ini jadi malah ini pasti ada yang nyiptain gitu kan. Ada yang menciptain. Nah, apa jadinya kalau orang misalnya merasa bahwa ini nggak ada Tuhannya nih, dunia kita nih tanpa penciptaan Tuhan, itu berarti kalau sakit stres banget ya? Karena kan merasa ibaratnya ada 2 sih. Tuh? Bisa stres, bisa ya sudah saya akan bikin enak seseneng saya. Itu terakhir kali ini gitu. Bisa 2 ya gitu. Karena nggak ada penghisapan lagi gitu ya. Nggak ada penghakiman lagi kok udah terserah gua mau ngapain kan gitu. 1 itu, 2 dia mau minta tolong sama siapa gitu. Kalau itu stresnya karena ya udah berarti ending nih gitu kan. Ending. Wah, ini ujungnya ternyata ke sana ya guys. Itu berarti benar juga ya. Berarti sebenarnya kita hanya merubah pola mindset aja sih. Mindset cara pikir kita bahwa kita ini cuma pelaksana tugas gitu jadi jatuhnya kan. Nah, kalau setelah saya pelajari dan saya bertanya-tanya selama ini, kita ini pertama lahir dari perut seorang ibu, saya nggak bisa milih. Ya. Mas Hari bisa milih ya? Nggak bisa. Jadi laki-laki perempuan? Nggak bisa. Nah, kalau saya milih, saya mau jadinya anaknya Pak Presiden. Iya. Bisa milih. Gitu kan. Kalau bisa milih, saya mau jadi kayak orang bule gitu, putih mancung gitu kan. Nggak bisa milih kan? Nah sudah. Artinya memang ini Allah sudah membuat skenario semuanya. Tinggal pertama apapun terjadi ya terimalah. Jadi saya memanai syahadat, misalkan saya bersaksi. Bukan bahasa saya habis setuju nggak bersaksi, tapi ya, saya setelah menghitung semuanya secara rasional, saya mengakui pada Tuhan. Kalau saya melihat, tapi kan kalau saya, dengan berbagai alasan itu saya nggak bisa jawab, kan? Dengan yakin alam semesta ini saya sendiri diciptakan, nggak ada Tuhan. Berarti saya penciptaan gitu. Bayangin Anda jadi handphone coba. Bayangin itu jadi handphone, diciptakan oleh si pembuat handphone, dipakai oleh orang lain. Tugasnya apa sih handphone ini? Yang ngelakuin apa yang diperintahkan. Kalau nggak dibuang. Wah, ini jadi dalam juga sih guys. Dengan mengetahui ini kita jadi tahu bahwa banyak hal yang belum sampai ke otak kita ya. Jadi jatuhnya siapa tahu ada yang lebih kecil lagi dari atom, jauh lebih kecil lagi yang mungkin nggak sanggup manusia ngukurnya tuh. Udah sampai ilmunya itu Allah tuh yang berikan ke kita itu sangat sedikit. Kalau banyak nggak kuat kita ini. Itu Allah udah sematkan di situ. Bahkan air lautan dengan tinta menulis. Kita menulis tentang DNA aja. Berapa banyak buku tentang DNA? DNA itu panjang banget kode-kodenya itu. Ditulis berapa banyak buku itu baru DNA. Satu DNA belum lagi yang lain. Kalau itu ditulis semuanya. Contoh orang itu bikin Instagram, algoritmanya suruh nulis ya berapa ribu juta itu mungkin. Algoritma coding. Dia cuma ngoding cuma polanya aja kan kan. Microsoft. Berapa banyak dia codingnya itu? Sudah itu aja. Sudah ditulis. Itu baru ciptaan manusia.
Berarti kalau di sini kalau kita lihat ya, orang-orang yang merasa nggak ada Tuhan itu cuma merasa bahwa sesuatu terjadi karena udah polanya begitu kan gitu, pikir gitu kan. Iya, pikir begitu. Padahal sesuatu terjadi ada yang pola, ada yang coding kan gitu kan. Iya. Ya. Jadi kalau kita pikir mungkin mereka ngerasa ya, yang nggak percaya ada penciptaan tuh ada besi, kemudian kena angin puyuh jadi mobil gitu. Ya, arti kayak gitu kan. Wah, kalau misalnya komputer, saya pernah ngobrol dia. Kalau komputer gimana komputer gitu kan? Ya komputer tuh main, ya diciptain, yang bikin manusia. Lah, komputer sama manusia tuh rumitan mana? Ya rumitan manusia. Rumitan manusia lah gitu. Kalau komputer dibilang itu coding, sesuatu manusia dibilang itu pola, rumitan komputer manusia gitu kan. Ya rumitan manusia sih. Ya, berarti manusia di coding berarti kan? Jatuhnya kan. Nah, itu. Nggak ketemu sih, mereka tuh udah punya logika yang mungkin malas berpikir gitu kan. Saya bilang, udah nggak usah ngatur-ngatur orang yang nggak mau beragama deh, orang badan-badan gue bilang gitu. Loh, kalau badan lu kenapa lu nggak minta mancungan dong lu? Kulit lu putih gitu kan. Lawan dikasihnya gini, yang ngasih siapa? Balik lagi. Tapi emang menarik sih, kadang-kadang lucu-lucu menggelikan kalau ngobrol sama yang punya pola seperti itu. Tapi dengan ini juga mudah-mudahan menambah keimanan teman-teman semuanya, apalagi kita dalam suasana bulan suci ya, bahwa hubungannya kita sama Allah ada juga dengan hubungannya dengan kesehatan dan pencernaan lagi pula, ada kebetulan kan. Nah, sehatnya orang berpuasa sebagai penutup ini Pak Iwa. Sehatnya orang berpuasa itu kalau secara sains secara ilmu yang dipelajari sama Pak Iwan, korelasinya di mana? Jadi gini, pada saat kita puasa kan secara fisik ya, kita bicara tentang fisik dulu aja. Kita kan mengatur jam makan, aktualnya gitu kan. Sahur, kemudian kita makan lagi waktu maghrib, ya kan, atau berbuka tadi. Artinya di sini yang diharapkan bahwa terjadi proses-proses pembakaran makanan yang lama ketimbun secara sistem. Kalau baca secara bahasa awamnya detox lah. Secara detox. Regenerasi ulang berarti. Ya, bisa juga mengambil tadi kulkas tadi yang bersihin sampah ya. Bersihin sampah itu dibakar, ada yang dibuang. Nah, begitu loh. Tapi nanti baik lagi. Kalau sistem yang untuk merubahnya tadi dari lemak adipus menjadi asam lemak itu butuh energi, butuh enzim, itu enggak ada. Ya enggak bisa juga, sakit nanti dia. Makanya faktanya begini. Saya sering mencoba begini. Katanya puasa menyehatkan. Ya, tapi faktanya kenapa Ramadan banyak yang sakit? Gitu kan? Nah, tadi itu salah satunya nih ya, karena kita waktu puasa fokusnya nggak pada puasanya, yang penting sakit dikasih obat contoh begitu waktu sahur dan buka. Kita makin kelaparan. Hanya makan sahur ini gunakan untuk modal awal nih. Modal awal. Jadi modal awal dikasih waktu kita makan sahur, sebagian itu digunakan untuk dari jam mulai subuh sampai mungkin jam 1 jam 2 siang. Jam 2 sampai ke sekian itu protein yang tadi asam amino itu digunakan untuk bahan baku untuk merubah asam lemak-lemak yang tertimbun bertahun-tahun setahun lalu itu ya, itu dipotong sama dia, kemudian jadi asam lemak itu dipakai otot untuk jadi energi, dibawa ke liver itu dibikin gula, begitu skemanya tuh. Nanti jadi energi cadangan tuh ya? Iya, itu dibakar semua. Kita akan membakar contoh lemak-lemak yang sehat itu yang dulu-dulu yang kita salah makan, meskipun susah payah akan dijadikan dibakar di peroksisum ya, di organel yang lain, jadi mungkin jadi adu-adu emang. Tapi ada fase namanya liver masih sehat, maka dia bisa bikin glutathione misalkan. Maka so far itu bagus itu bagi yang masih sehat. Nah, begitu tubuh Anda sudah sakit karena ulah Anda sendiri. Karena Anda tidak tahu atau bahkan pengobatan Anda melanggar aturan Sang Pencipta, Anda puasa. Masalah. Contoh, liver itu dikasih oleh Allah itu fitur membuat gula. Gluconeogenesis. Saat jam 2 sampai maghrib itu kan sahur udah habis, makanan sahur nih, karbo udah habis nih. Otak ini butuh gula loh, otak itu. Begitu dia butuh gula, maka liver suruh bikin gula supaya ini nggak nggak langsung kita pingsan. Begitu. Orang diabetes dikasih obatnya obat menghentikan fitur pembuatan gula di liver. Ada banyak. MET apa itu aja, itu inisialnya ya. Yang bayangin otaknya nggak amat pula, ya suruh dibikin full keton nanti, keton asidosis.
melanggar kan? Sakit enggak? Ya sakit. Bukan menyembuhkan, cuma Nah, makanya fitur yang awalnya dulu tuh waktu zaman Muhammad itu belum ada obat-obatan semacam itu ya dan sebagainya, belum ada manipulatif secanggih itu. Maka dengan puasa, dengan makanan belum banyak makanan yang aneh-aneh, yang buatan-buatan aneh ya, ya. Maka puasa di level zaman itu dulu itu ya betul-betul menyehatkan. Detox banget ya. Nah, zaman kita kan beda. Makanya kita butuh pengembangan pemahaman itu dulu. Lambung jangan netralin dulu, perbaiki lambungmu yuk. Begitu. Itu minimal itu dulu lah. Makanlah makanan manusia. Waktu sahur dan buka puasa. Makanlah makanan yang emang yang sepantasnya aja, jangan terlalu banyak, jangan balas dendam. Gitu kan. Sewajarnya aja ya. Sewajarnya. Tapi kalau memang ada sakit emang nggak bisa itu sulit itu semua itu dilakuin. Faktanya emang sulit. Jadi memang kita harus mulai dulu masuk dulu perbaikan lambung dulu. Jadi emang pintu masuknya itu dari lambung dulu perbaiki. Nah kemudian setelah lambung perbaiki, baru kemudian kita ajari tata cara masak itu loh. Nah itu di cooking class itu. Namanya ada. Infonya di mana di IG ada? Di IG ada itu tiap bulan sekali sih. Sebulan sekali ada di cooking class ya. Di cooking class. Ini kelasnya di Jakarta tapi ada juga. Jakarta sampai Jakarta. Jakarta ya. Waduh, teman-teman semua kalau ingin merasa tertarik untuk belajar, ini apa nih? Ini yang itu untuk lambung juga, cuman bagi mereka sudah parah banget. Oh, ini udah parah banget. Iya. Ini buat saya semua, guys. Iya, Mas Ari. Tak kasih. Jadi kalau tertarik langsung aja follow IG atau TikTok nih. Karnus. IG Karnus, ada TikTok, ada IG Konsep Karnus official. Jadi untuk mereka yang sudah terkena diabetes gitu ya, kemudian ingin kemudian membuat polanya menjadi normal kembali gitu, ikutan kelas ini nih bisa. Bisa. Jadi kelas ini memang kita untuk sarana nge-share ilmu pengetahuan. Itu. Nah, setelah tahu maka dia bisa langsung melakukan. Kami juga ada program pendampingan. Nanti yang dampingi dokter memang. Dokter yang belajar tentang konsep Karnus. Didampingin. Jadi kalau udah pasien bisa diopsi ikut seminar untuk keilmuannya. Itu lebih baik karena kan setiap hari ini kalau orang dibekali ilmu kan bisa ngelakuin sendiri sebenarnya. Iya. Dibandingkan dipandu terus oleh dokter kita kan. Kita capek juga gitu kan. Lagi pula nggak ketergantungan obat juga kan jadi takutnya. Iya, nanti itu bisa lepas insulin, bisa lepas obat-obatan normal lagi. Oh gitu. Udah berapa yang ikut orang diabetes di kelas ini? Kalau total pasien ya cukup banyak diabetes ya. Kami ada kok case reportnya di website kita di www.konsepkarnus.com. Itu ada case report. Penyakit apa aja tuh yang saat ini yang kita memang concernnya ke diabetes dulu aja lah. Memang kanker ada, cuman kanker kami belum terlalu fokus dulu di cancer ya. Memang ada beberapa ingin sembuh cancer, ada beberapa orang yang alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah SWT dari cancer ya. Yang diabetes alhamdulillah juga jauh lebih banyak dibanding cancer. Ya kalau sekarang kan anak-anak Gen Z sekarang ini muda-muda ini banyak yang udah pro diab. Ya, diabetes. Belum tua gitu, udah banyak yang pro diab tuh. Kabarnya karena mungkin konsumsinya kali ya, bagaimana? Gimana dia sukanya pertama benci matahari, kan? Yang kedua makanya suka krimeran, kekinian itu, suka melek malam, gimana coba? Ya gimana itu pola hidupnya. Pola hidupnya ada masalah. Yang kedua masakannya konsumsinya masalah. juga makanan-makanan awetan banyak kan itu. Ya kan. Terus kemudian lambungnya banyak netral juga. Kan banyak anxiety sekarang. Oh, iya banyak kepanikan toh. Anak sekarang banyak sakit mental emang. Ya, masalah mental health kan. Itu dari lambungnya masalah. Tanya mereka. Iya, karena kan kalau buka sosmed, sering orang kebanyakan yang mengkonsumsi sosmed, semakin banyak konsumsi sosmed, semakin mudah terkena sakit mental. Iya. Nah, larinya ke lambung. Iya, minum obat mah. Makin parah. Nah, pintunya di sini sakit macam-macam, tinggal pilih mau apa, mau ginjal, mau diabetes gitu. Iya. Nah, di situ pola hidup juga. Jadi satu, makanya di Karnus itu kita akan nyampaikan gimana sih manusia itu. Dari manusia dulu kita belajar. Ya. Setelah tahu manusia seperti ini, udah begitu Anda tahu, setelah Anda mau ngelakuin atau tidak. Paling enggak begitu Anda sadar, Anda tahu jalan keluarnya. Setelah jalan keluar kan ada ilmunya tadi. Nah, setelah Anda tahu jalan keluarnya, ya serahkan. Insya Allah ada pintu kesembuhan dari Sang Pencipta. Yang kasih kesembuhan itu Sang Pencipta ya, bukan Karnus. Karnus ini hanya merangkai puzzle. Ya. Begini aturannya yang bisa kita rangkai, coba Anda terapkan. Nah, gitu. Ini holistik sekali. Ini vertikal horizontal guys, semuanya ada. Jadi
Cukup menarik untuk kita pelajari ya apa yang ditawarkan oleh Karnus ini. Kalau perlu ikutan kelasnya, siapa tahu jadi tambah bisa men-share ke lebih banyak orang lagi untuk mungkin keluarga kita lebih terjaga ya. Bang, nggak semua maunya itu melulu tergantung sama obat gitu kan. Iya. Orang di agama kita jadikan makanan obatmu gitu. Nah, Jangan betul. jadi obat, jadi makanan. Nah, dari makanan, karena tadi baik lagi, sel kita itu dari makanan itu sebagian digunakan untuk energi kehidupan dia, sebagian digunakan untuk memperbaiki diri, sebagian digunakan untuk dia memperbanyak diri. Nah, sudah. Begitu saya mati diganti. Butuh apa? Ya butuh bahan baku. Dari mana? Dari apa yang kita makan. Itulah kecanggihan sel. Nah, cuman bagaimana prosesinya? Ada tahapannya. Makanannya seperti apa? Yang kedua, dari mulut sampai ke dalam darah. Ini ada tahapan yang tidak boleh dilanggar. Lambung pastikan tidak boleh netral. Itu poin penting. Jika lambung itu netral, Anda mau makan apapun, sebaik apapun, tidak bisa. Apa analoginya? Sebaik apapun asisten rumah tangga, Mas Ari belanja ke pasar, ke mini supermarket yang paling bagus, salmon dari Norwegia. Tapi kalau dapurnya tidak berkebul, nggak ada apinya, jadi nggak. Kalau masaknya nggak bener, nggak mateng. Apalagi salah masak. Salah masak ya. Nah, udah itu. Ini dia. Jadi ada kuncinya teman-teman semuanya. Hati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Ini relate juga dengan konsep agama juga ya. Jangan makan, jangan asal makan gitu kan. Makan harus yang halal. Makannya harus baca bismillah. Prosesnya juga harus bagus. Toyib gitu kan. Makan pakai tangan kanan dengan adab yang benar. Jadi dalam hal makan aja agama ngaturnya detail. Karena ternyata ketika sudah masuk itu menjadi pengaruh besar untuk kesehatan ya. Betul. Wah, begitu masuk itu sudah beda urusan. Urusannya tingkat sel. Betul, kasih makan yang salah, bingung saya mau diapain ini. Gitu. Ya, jadi gak mudah. Diaturnya bahkan dapetin duit buat makannya itu juga diatur ya kan? Iya. Dari mana duitnya? Halal apa enggak? Nah itu, aduh. Inilah yang namanya holistik ya. Nah, pada waktu kita bicara tadi tentang halal atau tidak, itu level kuantum. Itu level kuantum. Kuantum sudah. Level kuantum. Nggak kelihatan. Secara fisik nggak kelihatan. Berarti sebenarnya umat muslim itu diajarkan untuk mikir yang kuantum juga dong. Iya jelas. Kalau kita makan. Sekarang kalau hubungannya harta korupsi dengan orang sakit, dengan atau bukan sakit aja, sesuatu yang tidak nyaman di kehidupan dia. Ya. Kan sesuatu yang aneh kan? Ya. Korupsi dapat duit banyak, tapi kok hidupnya gelisah gitu kan? Contoh gitu. Akhirnya sakit macam-macam. Sakit. Contoh gitu kan. Atau mungkin karena dia sangat enjoy, nggak ada gelisah sama sekali. Tapi tetap ada sesuatu yang lain nanti, gitu kan? Ya, memang semua nggak ada yang ideal sih sebenarnya Pak. Misalnya gini, wah kaya punya banyak, tiba-tiba sakit. Nah, tuh kaya sehat, diselingkuhin. Nggak ada yang ideal gitu kan? Iya. Keluarga ideal semua, nggak punya duit. Semua selalu punya masalah. Nah, makanya tadi pada saat bukan yang sesuatu yang kita peroleh, setelah kamu peroleh kemudian kamu apain dan sebagainya itu kan ya, itu dari level kuantum. Karena entah gimana caranya ya, itu nanti bisa merubah secara konformasinya di level. Jadi secara strukturnya itu juga berpengaruh ya. Pengaruh. Oh ya. Aduh ini banyak relate-nya nih gitu. Kayak pengaruh. Jadi makin kita belajar nanti di level orbital ya. Di level orbital di mana dia bengkongnya suatu struktur itu dengan setelah itu dengan gelombang, dengan ucapan, pemikiran, itu sudah berubah. Dan berubahnya dikit banget. Tapi dikit banget itu sudah berubah, enzim nggak bisa pakai. Nggak bisa masuk ya. Jadi hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata punya impact besar. Contoh, kenapa kok? Contoh gini, kita berdoa nih dengan air, kita semacam berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim semoga ini antara Allah beri kesembuhan kepada saya. Kita buat omongan baik dengan suatu benda aja. Itu sudah ada penelitian kan? Ya, ada penelitiannya kan? Ada penelitian sama seorang Jepang yang ketika didoakan air strukturnya akan berubah. Gitu-gitu itu aja. Ini juga ada penelitian yang saya habis baca bahwa penyembelihan binatang secara higienis itu polanya mirip seperti muslim menyembelih. Dari sini gitu kan? Iya. Bedanya nggak baca bismillah aja. Karena menurut penelitian mereka ketika disembelih dari sini penyakitnya nggak ikut. Ya. Penyakit dari binatang itu nggak ikut, darahnya keluar semua, jadi darahnya lebih segar, lebih sehat gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir kalau misalnya mengikuti pola-pola yang udah ditetapkan dalam agama, memang muslim tuh hidupnya enak juga ya.
tinggal ngikutin aja kan sebenarnya. Cuma Ya, masalahnya itu. gara-gara itu malah seliti. Iya. Tapi ini menarik ya. Jadi teman-teman yang kadang-kadang concern dengan mau makannya seperti apa, harus cari yang halal dulu, lagi jalan ke luar negeri cari restoran halal, ada logo halal segala macam. Kelihatannya ribet, tapi ternyata itu udah level kuantum ya sebenarnya yang Level kuantum dipikirkan. yang kita di dunia yang kita lihat ini lebih banyak yang kita enggak tahu dibanding tahu gitu itu aja. Iya. Cuma kita so tahu. Iya, kita mungkin enggak tahu. Kadang-kadang manusia itu nggak tahu tapi merasa tahu. Iya. Padahal banyak yang nggak tahu. Banyak enggak tahunya. Heeh. Semakin kita belajar makin enggak tahu. Makin nggak tahu. Makin enggak tahu. Makin belajar makin humble gitu karena ternyata banyak yang nggak tahu kita. Banyak gitu. yang enggak tahu. Aduh. Jadi itulah. Makanya pada saat kita makin belajar, ya sudah kita hanya sampaikan yang sedikit ilmu itu kita sampaikan. Sesuatu bisa berguna gitu kan. Contoh kecil tadi, contoh dengan sifat-sifat reaksi Maillard antara gula sederhana ketemu dengan protein dipanaskan. Itu sifat-sifat yang sudah memang Allah takdirkan begitu, membentuk namanya glycemic acid end product. Ya. Itu bahasa kimianya lah ya, itu produk. Itu mana gula sederhana keton aldehidnya itu dia berkaitan dengan protein. Itu kuat banget, dasar balik. Akhirnya masuk dalam sel nggak bisa dipakai. Itu sudah lama dipelajarin, cuma nggak pernah disampaikan. Makanya saya sampaikan, siapa tahu dengan merubah pola tadi, merubah makanan di piring kita mendapatkan makanan yang toyib. Nah, itu dia. Toyib itu yang kita inginkan toh. Halal sudah banyak. Ya. Sembelih cara halal ada MUI itu. Toyibnya yang sulit Ya. itu loh. Halal dan toyib yang paling sempurna ya. Gitu. Gitu. Nggak nyangka ngobrol kesehatan jadi pengaruh besar buat teman-teman. Tambah semangat untuk kemudian beribadah, tambah semangat juga untuk mengkonsumsi apa yang kita mau masukin ini dipikir dulu dan prosesnya juga diperhitungkan juga gitu ya. Iya. Jadi halal toyib itu ternyata A to Z, halal value chain-nya itu benar seperti orang bisnis. Dapat jadi halal, pembuangannya harus halal juga. Ternyata makan juga gitu ya. Waduh, prosesnya juga jangan sembarangan nih. Waduh, ini kayaknya nggak cuma sekarang nih kita akan ngobrol sama Pak Iwan ya. Akan ada part-part berikutnya ya. Banyak kekepoan juga yang tentunya mau kita ketahui ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, mau silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Pak Iwan. Konsep Karnus Official. Konsep Karnus Official ya. Jika ada pertanyaan mau dikirimkan ke sana, dan ini ada beberapa solusi-solusi dari yang diproduksi sama beliau. Dari ini Karnus ya berarti kan? Iya. Gitu ya. Ini ada Karnus. beberapa hal yang mungkin bisa menjadi merubah pola kita yang kita konsumsi sehari-hari. Ya detailnya mungkin ikutan kelasnya beliau aja gitu ya. Terima kasih nih Pak Iwan, dan mudah-mudahan jadi pala jariah juga untuk Pak Iwan dan keluarga juga. Amin, amin. Insyaallah. Jika dirasa teman-teman semua ini menarik, mau silakan share link ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.